Baik, Ayah Bunda, Alhamdulillah di tengah kita, masih di luar sih, pembicara pada pagi hari ini telah hadir, yaitu Ustadzah Nunung Bintari. Beliau adalah pakar parenting yang sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua. Beliau berasal dari Bantul. Banyak sekali aktivitas beliau. Di antaranya beliau juga menjadi salah satu pembina di sekolah SJIT Ar-Raihan di Yayasan Ar-Raihan. Monggo Ustadzah, silahkan untuk. Nah ini karena Ustadzah Nunung juga di atas, pangapunten sekali, ini saya menemani di atas juga. Mohon maaf sekali ya Ayah Bunda. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa mendidik anak-anak, membersamai anak-anak kita adalah sebuah pekerjaan, adalah sebuah tugas, adalah sebuah amanah sekaligus yang tidak akan pernah usai. Sejak bahkan sebelum kita semua menikah, harus kita sadari bersama bahwa setiap kita punya tanggung jawab sebuah amanah pada generasi yang akan datang. Maka nilai-nilai apakah yang sudah selayaknya kita wariskan, yang sudah seharusnya kita siapkan untuk membersamai mereka. Apalagi ketika kita ingat bahwa kelak pun di akhirat Allah akan tanya, Allah akan meminta pertanggungjawaban kita, sebab apakah yang sudah kita berikan, apakah yang sudah kita amanahkan, kita wariskan kepada terutama anak-anak kita dan generasi kita di masa depan. Tentunya kita semua tidak ingin bahwa yang kita tinggalkan nanti adalah generasi yang lemah, generasi yang jauh dari nilai-nilai ilahiyah, yang apalagi nilai-nilai yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Tentu itu adalah hal yang selalu kita khawatirkan. Oleh karena itu Ayah Bunda, pada kali ini kita akan belajar bagaimana Rasulullah seorang teladan utama telah mewariskan nilai-nilai tarbiyah, telah mewariskan nilai-nilai pendidikan yang luar biasa untuk generasi setelahnya. Kita lihat bahwa generasi setelah masa Rasulullah adalah generasi luar biasa yang belum ada tandingannya hingga saat ini. Nah, tentunya kita akan berkaca pada bagaimana cara Rasulullah mendidik para generasi dan terutama anak-anak di masa Rasulullah saat itu. Kita sangat prihatin sekali dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, bahwa mereka jauh sekali dari nilai-nilai yang telah diwariskan oleh Rasulullah. Hal inilah yang tentu saja menjadi sisi-sisi yang perlu kita evaluasi bersama, bahwa terjadi fenomena tersebut bukan terjadi begitu saja, tetapi tentu ada akar masalah yang kita lalai, yang kita abai akan hal itu. Oleh karena itu Ayah Bunda, marilah kita sama-sama mengingat kembali atau belajar kembali, mengkaji kembali, agar kita sedikit banyak telah berupaya, agar nanti ada yang kita bawa di hadapan Allah bahwa kita telah berupaya dan berusaha. Oleh karena itu, tanpa berpanjang kata lagi, dipersilahkan kepada Ustadzah Nunung untuk menyampaikan pemaparan tentang meneladani Rasulullah dalam mendidik anak. Dibuka dari itu saya langsung ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru ala dini kulli wa kafa bisyahida. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'da.
Yang saya hormati dan saya cintai para wali kelas 1 SDIT Lukman Al-Hakim Timoho, semua teman-teman saya, teman seperjuangan, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid kelas 1. Bapaknya sedikit ya, ibu-ibunya banyak, alhamdulillah. Bisa kondusif menerima materi saya? Ini kayaknya agak rame ya. Bisa ya? Bisa konsentrasi ya. Ya. Alhamdulillah saya diundang oleh ibu guru untuk berbagi ilmu bersama para orang tua. Kalau kelas 1 berarti saya lihat wajahnya masih muda-muda ya. Usia berapa ini rata-rata? 30-an ya? 30-an ya. Jadi ini usia anak saya berarti ya. Saya Ibu Nunung Bintari, pengurus Yayasan Ar-Raihan di Bantul. Saya ibu dari 8 anak, 4 putra 4 putri. Yang nomor 8 sudah usia 20 tahun. Yang terbesar usia 32 tahun. Saya melahirkan anak ke-8 di usia 35. Dan saya juga sudah punya cucu ya. Cucu saya ada 7. 25 tahun saya berada di Yayasan Ar-Raihan. Ini kan nomor 2, mendidik anak secara Nabi ya. Menjadi konselor di yayasan saya dan juga diundang di berbagai forum parenting di Jawa Tengah dan juga di beberapa tempat di Sumatera dan Sulawesi. Saya kemarin baru pulang dari Maluku Utara di Kepulauan Bacan, Halmahera Utara. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, menjadi orang tua sekarang itu tidak main-main ya, berat sekali. Saya bisa membandingkan cara mendidik anak saya ketika zaman saya saya melahirkan anak pertama di usia 22 tahun 90. Kemudian setiap tahun saya melahirkan sampai kemudian di anak ke-8 itu mulai terasa adanya perubahan-perubahan dalam mendidik anak-anak. Maka betul Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa didiklah anakmu menurut zamannya. Dan sekarang zaman yang penuh dengan cobaan Bapak Ibu sekalian. Dengan kehadiran orang tua lain, teman dekat lain, sahabat yang lain, yaitu gadget. Kalau tadi pagi Bapak Ibu lihat berita, ya, itu salah satu yang lagi trending adalah di Makassar. Judulnya adalah Darurat Kenakalan Anak-anak. Anak Anda dalam bahaya. Itu di Makassar. Anak usia remaja dan temannya orang dewasa menculik anak usia 11 tahun untuk diambil organ tubuhnya, yang mau diambil ginjalnya. Dari mana informasinya? Tentu saja dari internet, dari situs penjualan organ, ditawarkan harga dengan dolar. Sungguh sangat, mungkin kalau bagi kita ya, kok bisa gitu ya, anak seusia itu berpikir dengan sangat cepatnya untuk mencari alasannya adalah uang. Kemudian dilihat latar belakang keluarga si anak. Ini Kompas TV ya. Kalau Kompas itu pernah juga membahas masalah dulu Rian. Ingat nggak Bapak Ibu sekalian, Rian yang bunuh hampir 10 orang tanpa kelihatan dia sebagai seorang pembunuh. Taunya dia adalah gay dan dikupas psikologis kehidupan dia dan ternyata memang ada urutan pola asuh di rumahnya. Nah yang di Makassar ini pola asuhnya adalah bapak ibunya keras. Analisanya ya, keras dan mereka hidup dalam kemiskinan. Sehingga kemudian itu memicu anak itu kemudian ingin alasannya ke polisi, punya uang dan bisa hidup dengan layak. Ini pengaruhnya besar sekali dengan tayangan infotainment ya, kehidupan para orang-orang kaya yang diekspos dalam kesehariannya ya, punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, punya pakaian yang bagus, itu pengaruhnya besar bagi remaja kita. Dan yang paling mengerikan dari Ponorogo dan Kediri. Ya, di situ disebutkan ratusan ya, saya tidak tahu hitungannya, mungkin setahunan ya, pengajuan untuk pernikahan dini Kediri dan Ponorogo, Jawa Timur. Pergaulan bebas yang sangat bebasnya itu terjadi di usia SMP. Yang diwaspadai SMP kelas 1 dan kelas 2. SMA kelas 1, kelas 2. Pengajuan ke pengadilan ini berarti pernikahan mereka pengajuan dari orang tua. Ini saya pernah
punya tetangga hakim ya. Kami ngobrol. Saya tanya, Pak, kalau sehari itu ngurusi apa saja kalau pas di kantor? Dia mengatakan sekarang kasus terbanyak adalah pengajuan pernikahan dini. Kemarin saya baru nyidang katanya, anak SMP kelas 2 dan kelas 1 sudah hamil 2 bulan. Itu kalau pas lagi sidang kan anaknya tuh dipanggil dua-duanya itu, terus ditanya sama hakim, udah berapa kali melakukannya? Dia jawab 2 kali katanya. Di mana? Di rumah. Di rumah siapa? Bergantian. Gak ada orang tua di rumah? Gak ada, di rumah sepi. Gitu. Terus ditanya, yang perempuan ini ditanya, kenapa kok kamu mau? Kamu nggak tahu itu resiko hamil? Geleng. Jadi anak itu tidak tahu kalau begitu beresiko hamil. Ya. Terus yang lebih mengerikannya lagi, ketika anak ini sudah selesai, orang tuanya akan disidang juga. Ditanya sama hakim, kenapa sampai terjadi? Jawabannya itu apa? Saya khilaf Pak Hakim, dan jawabannya dengan raut muka yang biasa saja. Pak Hakim itu bilang itu palu, kalau saya bisa pukul, saya pukul dia gitu kan. Kalau bagi orang tua yang normal itu kan betul-betul sedih, kecewa, marah gitu kelihatan, itu enggak biasa aja raut wajahnya itu. Itu boleh sampai apa banyak orang tua seperti ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kita dihadapkan dengan satu situasi yang sekarang itu mungkin darurat ya. Belum lagi penculikan anak, dieksploitasi seks. Ya. Jadi kita nih harus komplit begitu ya. Tidak hanya mendidik untuk bagus dalam pola asuh, tapi juga penjagaannya sampai seperti itu. Dan yang menculik itu bukan orang lain. Yang menculik itu orang yang sudah dikenal, sehingga mudah gitu ya. Yang kasus Malika, tahu Bu, Malika yang diculik oleh pemulung, jadi manusia gerobak itu kan yang biasa mampir di warung ibu bapaknya. Ya diajak maulah. Sebulan disekap, dijadikan alasannya saya pekerjakan sebagai pemulung. Waktu saya bilang nggak mungkin lah, apalagi yang itu yang culik oleh residivis pelecehan seksual pada anak-anak. Akhirnya betul setelah divisum, Malika juga dieksploitasi seksnya. Ini mengerikan sekali, anak usia 6 tahun. Malika itu baru 6 tahun. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, semoga kita dilindungi ya Bu ya dari segala musibah untuk keluarga kita. Sekarang bagaimana caranya? Ini betul-betul harus komprehensif ya. Saya pikir kajian materi parenting itu juga penting buat kita, tetapi juga ada yang juga penting adalah bagaimana orang tua itu sekarang punya pola asuh yang betul-betul membuat anak itu siap ya, siap dengan kondisi saat ini. Misalnya ya, kita ngasih anak-anak gini, anak perempuan misalnya Bu ya. Ini pendidikan seks untuk anak perempuan. Bagian yang ini sama ini tidak boleh ada yang pegang. Yang boleh pegang hanya bunda. Itu pun kalau perlu. Bahkan ayah tidak boleh, kakak tidak boleh, adik tidak boleh, apalagi teman-teman. Itu kayak dokter gitu ya. Jadi akan melindungi tubuhnya sendiri. Kedua, kalau nanti ada yang ngajak pergi, tidak boleh tanpa seizin bunda atau seizin bu guru. Itu dokternya begitu. Langkah-langkah yang mungkin juga harus kita berikan pada anak kita. Bisa jadi kalau dia dijemput sama omnya atau tetangganya kan baik-baik saja, mau ya. Malika itu kan dijanjikan cuma beli ayam goreng, naik bajai. Itu kalau nggak ada CCTV itu mungkin susah sekali itu dilacak. Ini cukup ya berita-berita yang beberapa pekan ini saya lihat di tayangan televisi itu sudah membuat kita menjadi darurat ya terhadap anak-anak kita. Dan kita bersyukur sekarang ini di Jogja banyak sekali lembaga-lembaga Islam terpadu yang memberikan fasilitas kepada kita untuk menyekolahkan anak kita. Dan Bapak Ibu sudah memilihnya. Ya, sudah bahkan sejak TK ya Pak, sudah kita pilih mana sekolah-sekolah yang bisa memberikan satu kebutuhan bagi anak kita agar dia bisa menjadi sosok yang kita inginkan. Dari TK bahkan sejak dari TPA ya, Taman Pengasuhan Anak, dari bayi saja sudah kita masukkan pada penitipan anak yang pengasuhan anak yang Islami. Di tempat saya, taman pengasuhan tempat kami itu kan hanya kuotanya 50, bayinya 10. Sebagian punya bu guru memang ya, anak-anak bu guru. Itu kami memberikan satu SOP kepada para guru.
tidak boleh memegang anak tanpa wudhu. Jadi memegang anak balita usia batita itu pakai wudhu. Harus sholat duha dulu. Kalau gendong anak ada tata caranya. Ngasih bikin susu, minumkan botol itu ada caranya. Ya. Jadi tidak hanya nitipkan anak saja, tapi kita memberikan perlindungan ya. Terus saya bilang gini ke calon-calon murid orang tua, kalau bapak ibu bayar yang momong di rumah berapa? 600.000, 700.000 per bulan gitu kan? Cuma main, didulang kan gitu ya. Tapi kalau di sekolah kami plus. Jadi kalau bayarnya sebulan 600.000 untuk nitip bayi itu saya pikir murah. Karena perlindungannya luar biasa bayi itu. Seperti itu. Makanya bersyukur betul ya, ada Luqman Al-Hakim, ada dari mulai SD, SMP, SMA. Berencana bikin kampus ya Bu ya. Yayasan Mulia mau bikin perguruan tinggi ya. Ya la haula wala quwata, semoga terwujud ya. Walaupun kadang anak kita gini Bu, biasanya SD, SMP-nya di mana? Aku bosen IT terus gitu ya. Dari bayi Islam terpadu, kemudian nanti TK, SD, aku mau SMP yang lain, SMP negeri misalnya kayak gitu ya. Nah ini tantangan buat Bapak Ibu ini nanti. Itu ada materinya sendiri ya, bagaimana membuat anak mau mengikuti arahan kita untuk sekolah. Ya. Saya tanya Bu, apakah anak usia SD sudah bisa memilih sekolah yang tepat buat dia? Anak SD kelas 6? Belum, kita yang memilihkan. Kalau anak itu kan memilihkan yang nyaman dari sisi dia. Misalnya apa? Bisa jajan ya, aturannya tidak mengikat. Coba lihat, begitu sekolah SMP negeri 1 semester duhanya rontok, hafalannya rontok, silakan siapa yang mau tanggung jawab. Baru deh kemudian, Umi ada enggak kelompok mentoring buat anak-anak yang sekolah di negeri, kami sudah kewalahan. Nah, akhirnya saya buatkan juga itu kelompoknya, walaupun tidak begitu efektif, hanya 1 pekan sekali. Kita masuk materi ya. Jadi Rasulullah itu punya cara ya dalam mengasuh anak-anak. Jadi generasi kita dulu, generasi zaman Nabi, kita temukan banyak sekali anak-anak yang sudah mampu berpikir dewasa ya di atas usianya. Mungkin kalau ada kisah-kisah ya, Zaid bin Sabit ya 11 tahun sudah mampu memimpin ya perang ya. Jadi ada para anak sahabat yang dari usia dini ya itu sudah mampu berpikir dewasa. Sekarang ini banyak anak-anak sudah balik tapi akilnya belum. Makanya satu paket sebetulnya, akil balik. Tapi yang terjadi kan baliknya sudah tapi akilnya belum. Bisa dibuktikan apa? SMP, SMA masih seperti anak-anak, belum mau bertanggung jawab, ngurusin sholat 5 waktu saja kita masih susah. Coba Ibu, anak SMA itu kan kadang-kadang sholatnya saja masih diingatkan, ya kan? Ya, murojaahnya masih diingatkan. Bahkan masih begini, nyon sewu bapak-bapak sekalian. Kita kalau ingin punya generasi yang punya jiwa entrepreneur, itu memang harus sejak dini. Jangan sampai nanti SD begini, SMP masih minta, SMA saja masih minta, uang bensin, pulsa masih minta orang tuanya, ya, kuliah masih minta, bahkan sudah menikah pun masih tergantung pada orang tuanya. Ini salah siapa? Salah anaknya apa salah orang tuanya? Penyesalan akan datang terlambat. Ya. Jadi anak-anak itu, Bapak Ibu sekalian, ya bekalnya itu sebetulnya diajarkan hidup sederhana dan entrepreneurnya harus dilatih sejak dini. Kenapa saya bisa ngomong begini ya? Anak saya kan sudah besar-besar semua ya. Dulu anak saya pertama sekolahnya di Luqman, angkatan pertama ya, masih kayak gitulah angkatan pertama ya, masih percobaan. Sekarang anak saya pertama baru selesai S2 ITB ya, dari Luqman itu ya. Anak saya itu kuliah, saya nggak ada yang bayar Pak, nggak ada yang bayar, semuanya beasiswa.
Kalau tidak beasiswa mereka cari sendiri. Jadi bapaknya itu ngajarkan sejak SD itu adalah kemandirian secara ekonomi. Jualan es, jualan coklat, jualan kaos kaki. Walaupun mungkin untungnya tidak banyak atau bahkan rugi gitu, tapi itu kan dilatih, berani untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi begitu sudah lulus SMA, bahkan SMA itu sudah mulai dikasih uang tapi malu-malu nerimanya. Begitu sudah kuliah, sudah bilang mereka, aku malu Umi terima uang dari Umi. Kuliah sampai jadi tukang parkir, Pak, anak saya nomor 4 itu. Dia bilang, Umi jadi tukang parkir ternyata besar juga ya pendapatannya. Dia bilang gitu. Saya tanya, emang kamu mau jadi tukang parkir gitu kan? Ya nggak mau lah, tapi jangan sepelekan tukang parkir, kata dia. Duitnya banyak. Terus tukang ngamen, anak saya ketemu di kereta api. Dia ngobrol sama tukang ngamen, Mi, tukang ngamen itu ternyata duitnya lumayan loh Mi, bisa nyekolahkan anaknya gitu. Saya bilangnya, tukang ngamen aja bisa, apalagi yang tidak ngamen, bisa lebih banyak lagi, seperti itu. Ini alhamdulillah sudah banyak yang lulus anak saya ya, dan yang nomor 8 ini yang membiayai kakak-kakaknya, ini anaknya anak banyak Bapak Ibu sekalian ya. Bilang ini, Umi adik ini aku yang biayai, Umi yang ini aku yang biayai. Mas adikmu pengen laptop, aku saja Mi yang belikan. Mas ini gitu, aku saja Mi. Saya bilang, wah enak betul ya, panen saya. Ya. Anak banyak, saya panennya sekarang ini ya, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ibu ada kesempatan punya anak banyak, tambah ya Bu. Ya. Saya katakan, iya kalau memang masih ada kesempatan, usia masih muda, bapak ibunya pintar, sarjana, S1, S2, wah itu kalau punya anak kan luar biasa itu. Kan pintar kan turun ya, dari ibunya tentunya. Anak cerdas itu dari ibunya. Jadi kalau ibu di sini yang pintar itu bilang ya karena gandeng aku pinter tambah ya gitu. 3, 4, 5 lah Bu ya. Ya 5 cukup lah untuk kalau yang sekarang ini ya, 5 cukup. Semua berawal dari kita sebagai orang tua. Harus memahami bagaimana mendidik anak cara Rasulullah SAW. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya nih, Bapak Ibu pengen punya anak seperti apa? Jawabannya rata-rata sama ya, solih, solihah, mandiri, disiplin, cerdas. Wah banyak sekali ya. Semuanya harapannya baik-baik ya. Coba dibatin saja boleh. Kita aminkan bersama-sama. Allahumma amin. Semoga Allah kabulkan apa keinginan kita. Coba sekarang kalau saya balik, kalau saya tanya anaknya, boleh Bu, saya tanya anaknya. Kira-kira kamu pengen punya orang tua seperti apa? Supaya adil ya. Kita kan ingin punya anak dengan list yang panjang. Kira-kira anak kalau ditanya pengen punya bapak seperti apa, pengen punya ibu seperti apa? Jawabannya kira-kira gimana? Berani enggak? Ini pernah saya lakukan Bapak Ibu sekalian di beberapa tempat. Ya. Ada yang sedih gitu ya, ada yang cuek gitu kan. Ada satu anak perempuan yang saya tanya, ini di forum ini, jawabannya tak terduga betul ya. Ketika ditanya itu, mungkin orang tuanya sudah mulai gelisah. Kira-kira anak saya mau jawab apa ya? Mudah-mudahan yang baik-baik begitu kan. Jawabannya mengejutkan. Dia menjawab sambil menunduk Bapak Ibu sekalian. Apa jawaban dia? Aku ingin punya ibu yang lembut hatinya. Ingin punya ibu yang lembut hatinya. Berarti sekarang dia sedang mengalami apa? Ketidaknyamanan ketika ibunya tidak lembut. Saya tanya lagi, ibu suka marah-marah? Sering marah-marah? Pengen ibu tidak marah-marah? Sederhana. Tidak pengen punya ibu yang cantik, yang langsing, yang glowing, ya, yang kantoran. Enggak. Sederhana anak-anak itu. Ya. Terus saya tanya lagi, anak laki-laki tentang ayahnya. Pengen punya ayah seperti apa yang kamu inginkan? Jawabannya adalah, aku ingin punya ayah yang tidak merokok. Sederhana ya Pak. Aku ingin punya ayah yang tidak merokok. Ada lagi, aku ingin ayah itu kalau pulang tidak malam-malam. Jadi
anak-anak itu sebetulnya walaupun dia tidak kelihatan ya, itu selalu menanti ayahnya kembali ke rumah. Walaupun dia tidak mengatakan, Bunda, ayah pulang jam berapa? Ada anak tidak mengatakan itu, tapi di dalam hati dia sangat menanti-nanti ayahnya. Ya. Jangan malam-malam pulangnya ya Pak. Kalau sudah selesai pekerjaan, pulang. Anak sudah menunggu, seperti itu. Ada lagi yang gini, aku enggak suka punya ibu kalau marah itu suka narik-narik aku gitu. Jadi suka gini, hayo gitu. Bundanya suka begitu. Itu berapa bunda sudah nangis itu. Takut nanti anaknya digilat, saya tanya. Ya, berharap jawabannya baik-baik, tapi tidak ada yang jawabannya baik-baik saja. Ini menandakan bahwa anak-anak itu punya banyak keinginan terhadap kita, Bapak Ibu sekalian. Pernahkah Bapak Ibu tanya kepada mereka, apakah mama sudah jadi mama terbaik bagimu? Sudah katanya. Alhamdulillah. Kalau belum, mama itu pagi-pagi sudah marah, siang marah, sore marah. Mama tuh marah sehari 3 kali kayak minum obat. Gitu ya Bu ya. Bisa jadi anak-anak kita ada namanya anak ndablek ya. Pernah enggak dengar namanya anak ndablek? Anak ndablek itu apa Bu? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sudah dikasih tahu berapa kali masih diulangi lagi. Itu karena apa? Karena overdosis. Terlalu banyak kata-kata yang keluar dari kita dan diulang-ulang sampai dia bosan, akhirnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini bukan kata saya ya. Saya ikut kajian parenting di suatu tempat waktu itu, saya gini, iya juga ya, kalau udah bosan itu malah ayo jangan ini, nah gitu kan, masuk keluar gitu, terus dia cuek aja ya. Seperti itu. Ini kita harus tahu dulu, langsung aja ya. Ini. Kedudukan anak dalam Islam itu seperti ini ya, kehadirannya sebagai berita baik, jelas. Jadi ada namanya pejuang 2 garis biru ya. Apa Bu? Jadi ibu punya anak ini betapa bersyukurnya. Di luar sana banyak orang berjuang ingin punya anak. 10 tahun menanti anak, 11 tahun biayanya mungkin sudah jutaan rupiah. Ikut program kesuburan, ikut program apa. Lah ini ibu di sini ya, dilirik saja hamil ya Bu. Diginikan saja hamil ya, saking suburnya. Kayak saya dulu gitu kan. Alah Bu Nunung, dilirik Pak Arif saja sudah hamil ya. Saking saya setiap tahun hamil Pak, setiap tahun saya melahirkan ya. Itu disyukuri betul ya. Saya punya beberapa teman tuh sampai hari ini ada sampai usia pernikahan sudah 24 tahun tidak dikaruniai anak ya. Jadi kalau ada anak dimarahi sama ibunya, dia yang marah gitu kan, ya Allah Jeng, alhamdulillah jenengan ki duwe anak aja diseneni aku ki gitu kan. Sedih sekali. Jadi bersyukur. Jadi anak itu adalah sebagai berita baik, sebagai hiburan bisa ya, sebagai hiburan bagi kita, enak dipandang mata, sebagai perhiasan hidup. Perhiasan itu kalau menikah itu punya anak, kalau belum punya anak belum punya perhiasan. Jadi anak kita adalah perhiasan juga sebagai bukti kebesaran dan kasih sayang Allah dan pelanjut, penerus dan pewaris keturunan. Ini jelas ya. Kalau di warga tertentu punya anak laki-laki itu sangat ini sekali, sangat dibanggakan karena garisnya adalah penerus pelanjut, pewaris itu di anak laki-laki. Makanya kadang-kadang kalau kita hamil anak pertama, mintanya pertama laki-laki biasanya ya, tapi ternyata perempuan. Anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan lagi, keempat perempuan lagi, sampai 5 perempuan lagi, perempuan terus begitu kan. Ternyata yang ke-6 baru laki-laki. Ini cobaan ya, kan kita nggak bisa lah. Lahir perempuan alhamdulillah, lahir perempuan lagi alhamdulillah, kan ada hadisnya ya. Ada Bu di sini punya anak perempuan lebih dari 1? Barang siapa yang memiliki anak perempuan ya 2 atau 3 dan engkau didik menjadi anak-anak yang salihah, maka tidak ada jaraknya engkau dengan surga. Itu suatu ada insight di situ, betapa tidak mudahnya didik anak perempuan
terutama para ayah. Nih kan ayahnya ayah muda-muda ya. Ini saya kasih, ini ya Pak ya. Jadi peristiwa waktu anak saya nomor 3, itu anak perempuan nomor 1 itu menikah. Ketika proses akad nikah itu, kan suami saya mengatakan gini, aku nikahkan putriku, sampai kata itu sudah nangis Pak beliau Pak. Udah nggak kuat ngomong itu. Sampai diulang berapa kali, bercucuran air mata beliau itu. Sampai akhirnya kemudian selesai. Setelah proses selesai saya tanya, kenapa tadi Abi kok sampai gitu? Beliau mengatakan betapa beratnya melepas anak gadis. Sudah Abi didik, disayang, dan sekarang Abi serahkan kepada laki-laki lain. Yang kelak penghormatan dia yang pertama adalah kepada suaminya, bukan kepada Abi. Itu sedih banget itu Pak. Seminggu di rumah, terus dia kan pindah ke kontrakan di Jogja. Itu proses pindahannya tuh ayahnya nangis ya. Begitu anak saya pindah, anak saya juga nangis, udah berpelukan lama banget itu. Terus saya tanya lagi, kan cuma pindahnya cuma di UNY, daerah UNY, kita di Bantul 1 jam sampai gitu kan. Tapi bagi beliau itu ketika tidak ada di depan matanya, itu sudah perpisahan yang sangat jauh. Hei para anak-anak perempuan, anak ayah ini ya, betapa ayah kalian tuh sangat mencintai. Dan saya katakan suami saya berhasil ya, dekat dengan keempat anak perempuan saya, dan ini tidak bisa direkayasa. Tidak bisa kemudian anak perempuan katakan, kamu harus dekat dengan ayah. Nggak bisa. Itu harus dari hati. Keinginan Bapak untuk dekat dengan anak perempuan itu akan ditangkap oleh anak kita dan akan kemudian ada terjadinya frekuensi. Dikasih teori, pokoknya kamu harus dekat dengan ayahmu, karena nanti kalau kamu dekat dengan ayahmu akan menjadi wanita yang kuat. Tanpa ada Bapak buka jalur frekuensi, maka tidak akan bisa. Anak-anak, ya kenapa anak-anak SMP yang dihamili itu dengan mudahnya, ancamannya cuma gampang Pak. Nek nggak tak cium, tak putus, udah takut dia. Hanya karena mau dicium dia nggak mau, ancamannya diputus. Demikian lemahnya, nggak berdaya. Karena apa? Minimnya pengasuhan ayah pada anak-anak perempuan. Anak perempuan yang dekat dengan ayahnya cenderung jadi perempuan yang kuat. Karena dia butuh sandaran Pak. Anak-anak perempuan kita ya, dia butuh sandaran. Siapa sandaran terbaik? Adalah ayahnya. Dia butuh pundak ayahnya. Dia butuh dada ayahnya untuk apa? Ayah, aku sedih. Kenapa ayah tidak ibu? Ibu itu sudah lekat di dalam kandungan. Ya, tidak perlu didekatkan kali, pasti dekat. Ditanya sayang apa, sayang ibu, pasti bilang sayang ibu. Ya kan begitu kan? Ayah yang harus berusaha. Seperti itu. Waktu haid anak saya pertama perempuan, anak saya nomor 3 itu, jadi 2 anak saya mengalami haid yang membekas sekali. Yang anak pertama haidnya pas di rumah, pas dia tidak di pondok. Dia tunjukkan ke saya dulu, Umi kayak gini ya haid ya. Maaf ya, celana dalamnya ditunjukkan. Iya, ini kamu haid pertama. Saya peluk ya, alhamdulillah. Anak Umi, anak gadis Umi, semoga Allah memudahkan urusanmu, saya doakan. Terus saya bilang gitu, saya panggil ayahnya lagi di kamar. Abi, Nelly, haid, saya bilang gitu kan. Ayahnya terus suruh masuk kamar. Di kamar itu Bu, dipeluk, nggak ngomong apa-apa suami saya, dipeluk lama anak saya. Ayahnya nangis, anak saya juga nangis, dipeluk saja gini. Anak ayah sudah menjadi seorang gadis, semoga Allah melindungi. Jadi lama itu Bu, saya masih ingat proses itu. Dan itu jadi bekasan yang sangat luar biasa bagi anak saya. Jadi kedekatan lekat yang luar biasa. Terus anak perempuan saya berikutnya itu haidnya di pondok Bu. Kami dikabari pondok, Bu Nunung, Mbak Putri haid pertama, kalau bisa datang ke pondok untuk ucapan selamat. Ucapan selamat dan doa. Saya telepon ayahnya, Abi Putri haid pertama. Pak Arif masih di kantor waktu itu. Bismillah, Abi atur jadwal, nanti kita ke sana. Kita ke sana Pak. Anak saya itu sudah nunggu di depan kantor guru berdiri. Ketika kami datang itu, siapa yang dipeluk pertama? Ayahnya Pak. Dia bilang gitu,
Abi aku haid gitu kan, peluk sama ayahnya, udah ayahnya sudah nangis itu kan, digitukan. Karena bagi anak perempuan itu haid itu sesuatu tidak disukai, Bu. Haid itu berat, ya. Karena apa? Akan jadi orang dewasa. Dia tidak mau jadi orang dewasa, mau jadi anak-anak saja. Sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Sudah berpelukan lama, didoakan, dan nangis dua-duanya itu. Pelukannya kencang sekali. Anak-anak gitu, ayo minta doa sama ibu, sama Umi gitu. Baru saya peluk. Jadi kata-kata suami saya gitu, anak Abi sudah menjadi seorang gadis, ya, sudah besar, sudah dewasa. Semoga Allah melindungimu, semoga Allah mempermudahkan hidupmu. Jadi doa-doa begitu, Bu. La haula wala quwata illa billah. Anak ketiga dan keempat juga demikian. Ini yang bisa membuat alhamdulillah Bapak. Jadi anak-anak perempuan saya itu kuat sekali. Ini PR besar ya. PR besar bagi kita semua, terutama adalah para ayah. Bisa tidak menjadi ayah yang dirindukan oleh anak-anak? Itu tantangan loh. Coba sekarang kalau ditanya, kangen gak sama ayahnya? Enggak. Percaya enggak Pak? Saya ketemu anak kuliahan, sudah semester 4. Ayahnya PNS, kerjanya di luar Jawa. Kangen gak sama ayahmu? Enggak katanya. Saya kaget, kok enggak kangen? Biasa aja, udah biasa kata ditinggal-tinggal. Kalau ayah datang seneng gak? Biasa aja katanya. Bagi saya itu sedih kalau saya dengar kayak gitu. Jadi ada anak perempuan tidak merindukan ayah, itu sedih saya. Ini mumpung masih awal ya Bapak, coba buka frekuensi dengan anak perempuan, karena itu mutiara Bapak dan Ibu semuanya. Jadi anak-anak akan kuat ketika nanti dekat dengan ayahnya. Percaya sama saya, luar biasa pokoknya anak-anak yang kuat seperti itu. Saya jadi pengen nangis terus ingat anak-anak saya ya. Anak saya yang di rumah tinggal satu Bapak Ibu. Jadi seberapapun banyak anak kita pun akan ditinggalkan oleh mereka ya. Jadi yang nomor 8 yang di rumah, yang melayani saya dan ayahnya, yang lain sudah di beberapa kota ya, di beberapa kota. Ya begitu sunatullahnya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih direpotkan oleh anak-anak, inilah saat dimana kesempatan kita untuk sangat dekat dengan anak kita. Ini situasi yang akan sangat dirindukan kelak nanti ya. Jadi kalau anak sekarang berulah, rame, itulah saat-saat yang menyenangkan. Karena apa? Nanti tinggal dikenang itu ya. Saya sudah tidak ada lagi yang berlari-lari begitu ya. Kadang anak saya nomor 8 itu kalau habis sholat minta pangku saya dan peluk saya. Umi peluk gitu kan, aku ingin masuk lagi ke perut Umi katanya. Padahal badannya besar gitu, udah 20 tahun masih peluk saya gitu. Saya kadang-kadang kalau lihat anak kecil gitu, lihat orang dulang saja, tahu Bu, dulang bayi itu saya tuh gemes banget ya. Aduh pengen dulang rasanya, itu kan tinggal kenangan bagi saya. Dulang anak, ngejar-ngejar sholat, itu kenangan ya. Jadi buatlah kenangan yang indah ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu merasa repot, itu hanya sebentar saja. Sebentar saja. SD 6 tahun, setelah itu nanti lulus SD kan dia biasanya mondok. Di pondok 3 tahun ya kan. Oke, SMA-nya SMA negeri. Anak SMA sekarang berangkat jam berapa, pulang jam berapa? Sedikit sekali waktu dengan kita. Itu tanda-tanda kita akan segera berpisah. Belum lagi nanti kuliah. Sudah lepaslah tangan kita. Hai anakku, engkau tidak bisa lagi dipeluk gitu ya, karena sudah banyak kesempatan sekarang ini ya. Dipeluk-peluk anaknya, banyak kegiatan bersama anak, itu sangat menyenangkan. Jadi buat kenangan yang indah bersama keluarga. Kenapa kita kemudian harus mendidik dengan cara Rasulullah? Karena peringatnya di surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan. Oleh karena itu hendaklah mereka bertawakal kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Ya. Lemah apa saja ini? Hati-hati di sini. Tugas kita. Lemah akidah. Sekarang ini trennya kalau di berita infotainment ya, pindah-pindah agama tuh kayak sudah biasa ya, pindah agama, mengikuti
suaminya murtad, dan itu sudah banyak terjadi. Naudzubillah min zalik. Jangan sampai terjadi pada anak dan keturunan kita. Mangan, orang mangan, yang penting kumpul. Ada pernah dengar begitu? Itu bukan urusan makan itu urusan akidah itu. Apa Bu? Kata-kata yang harus kita sering katakan kepada anak kita, dimanapun engkau berada, tetaplah dalam Islam. Kalau Allah memanggilmu, tetaplah dalam Islam, dimanapun engkau berada. Itu Bu pesan buat anak kita. Karena banyak bapak ibunya juga baik, bahkan mungkin tokoh agama, anaknya murtad. Ini terjadi di tetangga saya ini. Jadi bapak ibunya tokoh agama, anaknya murtad karena memilih pacar yang beda agama. Saya mendengarnya shock saya bilang la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Ya, naudzubillah min zalik, jangan sampai terjadi pada anak-anak kita. Akidah ini harus kita tanamkan betul pada anak kita. Kemudian lemah ilmu, pemahaman Islam ini juga berat, ya. Jadi bapak ibu jangan cukup merasa ketika anak kita sudah sekolah Islam terpadu sampai SD gitu kan ya, wes cukup pemahaman dari Islam, belum. Ya, saya sarankan ya, lulus dari SD itu sudah ada proyek untuk masuk ke pondok pesantren. Jadi itu sudah sejak kelas 4, bahkan sejak kelas 3 sudah wacana pondok itu sudah kita sering bicarakan. Jadi jangan dadakan kelas 6 baru masuk pondok ya Mbak, Yole, yo Mas. Jadi sudah kita wacanakan sejak dini, sehingga nanti mudah ya. Kita perlu 3 tahun lagi untuk mematangkan anak di usianya untuk siap menghadapi kehidupan. 3 tahun pasca dia SD. Lanjut SMA oke. Kalaupun SMA, carilah SMA yang memang SMA yang isinya banyak anak pintar gitu ya, supaya nanti dia fokusnya untuk belajar. Seperti itu. Kemudian lemah amal salih, lemah etos perjuangan, lemah ekonomi, lemah fisik, ini PR kita. Ya. Jaga anak-anak kita, jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang seperti ini. Keturunan yang lemah fisiknya karena kita tidak memperhatikan asupan gizi. Lemah ekonomi karena kita tidak mengajarkan entrepreneur kepada anak. Kalau kita kaya raya, anak kita belum tentu loh. Iya enggak? Warisan itu bisa habis kalau kita tidak mendidik anak kita tahu bagaimana mengelola ekonomi. Ya. Walaupun tanahnya hektaran, ya besok tinggal dijual-jual begitu sama anaknya. Kalau dia tidak pandai mengelola, maka akan habis begitu saja. Ya, saya percepat saja ya. Nanti materinya boleh di-share ya ke orang tua ya. Saya kesini aja langsung. Ini hak anak yang harus Bapak Ibu penuhi, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mendapatkan nama yang baik, hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan pendidikan yang benar, dan itu dilindungi oleh syariat. Insya Allah sudah terpenuhi ya hak ini ya. Hak hidup sudah, nafkah sudah. Nah. Bapak-bapak sekalian, Bapak yakin ya uang yang dibawa pulang halal ya? Jangan sampai ada serupiah pun itu terselip dalam nafkah kepada keluarga kita, karena pengaruhnya besar sekali pengaruhnya. Memakan harta yang bukan haknya, haram hukumnya, itu berpengaruh besar pada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Jangankan nafkah, makanan saja yang Bapak Ibu sajikan di rumah ini betul dijamin kehalalannya. Sedikit saja ada makanan haram, itu akan menghambat ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah menghafal Quran, sulit diajak ibadah, diajarkan kebaikan sulit, cek. Jangan-jangan ada barang haram yang masuk. Tugas ibu ini berat sekali. Bagaimana menyajikan makanan yang halal. Waktu anak saya nomor 5 itu masuk pondok tahfidz, dia cerita gini, Umi nggak boleh jajan Mi kita Mi. Jadi khusus untuk para santri itu masakan semua dimasak oleh dapur pondok yang dijamin kehalalannya. Kata Ustadz nggak boleh jajan. Kalau jajan nanti khawatir ada barang haram yang masuk, nanti akan melemahkan hafalan kami. Saya gini, betul juga gitu. Salah ya ibu-ibu sekalian ya, menyajikan di rumah halal. Oke, masak sendiri. Kalau beli kita tahu tempat-tempat yang memang kita yakini kehalalannya. Tidak boleh jajan sembarangan. Pengaruhnya besar sekali kepada anak-anak kita.
Kemudian selanjutnya kita tanya nih, sejak kapan ya pendidikan anak dimulai? Ya, kalau ini kan dalam kandungan. Kalau beberapa ustadz itu mengatakan bahwa sejak dalam memilih jodoh. Memilih jodoh. Saya sudah menikahkan anak saya 4 ya. Ini 4-nya punya cerita semua, Bu. Ya. Ini penuh dengan doa dan sujud kepada Allah agar anak saya mendapatkan jodoh yang salih dan salihah. Ya. Ini semuanya prosesnya proses ta'aruf ya. Zaman sekarang anak-anak sekarang mau pakai tukeran CV itu kan sulit ya. Tidak semua anak mau untuk anak saya nomor 5 ini sedang berproses. Dia bilang gini, Umi, jodohku Umi saja yang cari. Karena aku yakin yang nyari kalau Umi pasti bagus. Anak saya nomor 5 ini sedang proses untuk saya carikan jodoh ya. Saya bilang, yo bismillah ya. Jodoh bisa dari mana saja, tetapi Umi usahakan yang terbaik untukmu. Dia cari hafidhah katanya ya. Saya cari karena dia hafidhah supaya nanti hafalanku terjaga. Aku ingin punya anak semuanya generasi-generasi Quran. Wah, saya langsung begini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ternyata sulit juga ya mencari yang sesuai dengan kriteria itu. Ya. Ini saya cepat saja. Saya percepat ya Bapak Ibu, ini agak panjang materinya sampai ke sini. Nah ini pakemnya ya. Ini pakem itu apa ya bahasanya? Ini metode pendidikan anak yang di semua buku pendidikan anak, prophetic parenting, cara Nabi adalah ada 5 kriteria. Ini cukup Bapak Ibu pakai ini saja, insya Allah anak kita selamat. Cuma berat ya. Yang pertama saja sudah berat ya, pendidikan dengan keteladanan. Berat ini, karena mereka itu kan akan melihat children see, children do. Dia lihat, dia tiru. Ada lagi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan yang mengejutkan lagi adalah anak itu, kita semua, itu punya namanya neuron mirror, saraf cermin, dan itu sangat apa ya kalau dikatakan kerjanya maksimal itu adalah di usia dari 0 sampai sekitar usia 12 tahun Bu. Ini saya dapat kajiannya dari dokter kesehatan jiwa, beliau kerja di RSUD Wonosari, namanya Bu Ida. Saya cukup terkejut ya ketika beliau mengatakan bahwa ada satu saraf yang namanya neuron mirror, saraf cermin. Ini tuh di sini aktif banget ketika usia anak-anak masih belum balik sekitar 12 tahun ke bawah. Ini akan pokoknya menyerap, berkaca, plek ketiplek, dan itu akan diserap betul. Dan bahayanya lagi, sistem saraf itu, otak itu tidak ada sistem delete, menghapus, tidak ada. Jadi kalau waktu kecil dia pernah punya trauma apa, itu tidak bisa dihapus 100%. Makanya ada namanya inner child, luka masa kecil, luka-luka pengasuhan masa lalu, masih terbawa sampai besar. Biasanya kalau sudah punya anak, mau apa dia ingat dulu ibunya gimana, ada mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, maka dia akan sulit sekali mengendalikan dirinya ketika mengasuh anak. Saya harus bagaimana? Ini banyak ini terjadi. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, anak kita tuh bercermin betul pada apa yang dia lihat. Semakin dia yang dilihat tuh baik-baik, maka yang rekamannya juga baik-baik. Maka perhatikan cara berpakaian, cara bicara, semuanya akan direkam. Ibu-ibu yang punya anak laki-laki, hati-hati berpakaian di rumah. Sekali itu anak kita, dan itu rumah kita, tetap saja diatur cara berpakaian. Apalagi punya anak, biasakan mata anak kita itu melihat yang baik-baik tentang profil perempuan. Kelak nanti dia akan mencari istri seperti yang dia lihat. Kalau dia lihat bundanya rapi, berpakaian, tertutup, berhijab, maka nanti carinya juga yang kayak gitu. Yang dia suka yang kayak gitu, yang dia lihat sejak kecil. Jadi walaupun di rumah, maaf ya Bunda ya, saya waktu begitu saya anak pertama lahir laki-laki, suami saya sudah bilang gini, Umi hati-hati berpakaian di rumah, walaupun pakai daster yang baik.
Ya, saya nyaris tidak pernah punya baju pendek ya. Dalam rumah pun saya berpakaiannya panjang. Ya, pernah tersingkap sedikit saja anak saya, jadi tersingkap, kata anak saya, Umi malu gitu, ditutup sama dia. Karena terbiasa. Maka betul Bapak Ibu, ketika mereka sudah besar, mencari perempuan yang dia sukai, yang sudah seperti kita ini, sudah nggak pusing-pusing, nanti cari istri yang pakai jilbab ya, mungkin kita bilang, enggak, udah, kan selera dia udah selera yang sudah kita tanamkan sejak kecil. Jadi Ibu jangan pakai di rumah pakai kaos pendek atau pakai segini, memang tidak apa-apa, tapi ingat kita punya anak laki-laki. Ya. Berpakaian bebas tuh hanya di kamar Bu. Jadi kalau di rumah mau pakai baju santai tetap tertutup. Ya. Sedia jilbab dicantel, kalau ada tamu kita cepat pakai, anak tahu, oh aurat harus ditutup. Saya punya pengalaman anak saya nomor 8 Bu. Itu jilbab, saya kan menjilbabi anak saya dari usia 3 bulan. Bahkan ada yang 2 minggu saya sudah jilbabi. Jadi pengalaman punya anak pertama itu, jilbab saya jahit sendiri pakai tangan dengan sholawat Nabi. Saya masih ingat peristiwa itu. Dia 2 minggu lahir, saya pakai yang jilbab, saya begini, doa saya, ya Allah, jadikan pakaian ini, pakaian yang buat dia menjadi takwa kepadamu ya Allah. Nutup aurat sejak dini ya Allah. Saya dulu sampai nangis memakaikan pertama jilbab saya. Ibu lihat anak saya seperti apa sekarang. Sholihahnya luar biasa. Ya. Jadi kalau dibilang ekstrim ya silahkan sajalah gitu ya. Ini urusannya saya sendiri kan, ini anak saya yang didik. Ya, sejak bayi di jilbab. Yang nomor 8 itu Bu, tidur saja itu dulu sama ayahnya kan. Kalau tidur nggak pakai jilbab nggak apa-apa, nggak mau gitu. Dia buka jilbab tidur itu kira-kira mau kelas 1 SD, baru dia mau buka jilbabnya. Itu pun dipegang kenceng begini. Tidur tuh sampai pegang jilbab begini. Karena kalau ada yang tok-tok pintu atau siapa dia langsung pakai. Di dalam mobil, kalau misalnya dia sudah sumuk gitu kan, semuanya gitu, Abi kami sumuk gitu kan. Dulu mobilnya belum ada AC-nya. Kata ayahnya apa? Itu ke bawah, buka sebentar, kipasan, nanti kalau sudah pakai lagi, baru duduk lagi. Udah duduk ini semua terus kipasan gitu kan, udah itu pakai lagi. Mungkin saya dinilai terlalu keras atau ekstrim ya untuk pakaian jilbab, tapi bagi saya tidak. Itulah cara kami didik anak untuk terbiasa dengan nutup aurat, termasuk anak laki-laki. Saya tidak memakai celana pendek sejak bayi. Sejak bayi saya tidak pernah pakai celana pendek. Jadi semua bayi saya semua celananya panjang. Akhirnya mereka kan risih sendiri ketika pakai celana pendek, tidak mau. Karena apa? Tidak biasa. Ini masalah urusan membiasakan saja. Ini monggo ya, maksud saya tidak, ini kan saya ya. Pengalaman saya menjilbabi anak saya itu sampai sedemikian rupa saya menjaganya. Itu banyak kisah-kisah yang mengharu biru ya dok soal jilbab itu ya. Ya, sampai ada yang, Bu anaknya tuh Bu keringetan sampai basah jilbabnya waktu di bis ya. Terus kasihan tuh dibuka aja nanti enggak masuk angin. Sebelah saya bilang gitu. Saya bilang, "Nak, jilbabnya basah. Boleh Umi buka sebentar?" Dia gini. Jilbab itu tidak boleh dibuka. Udah mau nangis itu. Iya, enggak. Umi hanya menawarkan saja. Enggak dapat dipakai, tetap dipakai. Gantinya nanti kalau turun ganti ya gitu. Sampai seperti itu Bu. Mungkin seperti anaknya Kartika Putri ya, yang kemarin diwawancarai di di televisi. Kan dia bilang ditanya sama hostnya tuh kan nggak pakai jilbab gitu. Ditanya, kalau perempuan itu seperti apa pakaiannya? Kan masih kecil anaknya ya, berapa tahun, usia 4 tahun. Nutup aurat, pakai hijab gitu. Nggak boleh yang seksi gitu kan. Terus yang hostnya tanya, yang seksi itu seperti apa? Seperti gini gitu. Hostnya digitu kan seperti ini, nggak boleh gitu. Terus ibunya bilang gini, ibunya si anak ini, tante ini jilbabnya lagi dicuci, lagi dijemur katanya. Karena kan musim hujan, sebenarnya nggak boleh gitu jawabannya ya, karena itu kan berbohong ya, bisa cari jawaban lain. Tapi yang terjadi itu saya tak gitu kan, ini anak betul-betul. Terus ketika dia di rumah, diperlihatkanlah foto ibunya sewaktu belum berhijab. Ini loh pakaian bunda waktu dulu gitu. Dia nangis, itu pakaian tidak nutup aurat, nggak boleh bunda. Nangisan itu kejer Bu, dan itu bukan rekayasa. Luar biasa ya, saya lihat anak itu kan 4 tahun loh. Artinya apa? Kita bisa menanamkan banyak kebaikan pada anak kita ya sejak dini. Anak itu bahasa Jawanya dong gitu ya.
paham ya, tinggal kita mau atau tidak untuk melakukannya. Jadi kalau keteladanan, cara bicara ibu itu akan ditiru, gayanya ya, semuanya akan ditiru. Jadi Bu hati-hati nih bicara sama anak, pakailah bahasa terbaik dengan anak Bu. Jadi kalau berkomunikasi dengan anak itu, pakailah bahasa terbaik. Karena apa? Dia akan niru dan dia akan ketika keluar rumah, dia akan bertemu dengan orang banyak kan. Ketika dia akan berbicara itu akan ketahuan, ini didikan di rumah bahasanya bagaimana, itu akan kelihatan. Maka jangan salah kalau ada orang mengatakan, ih anaknya Bu itu ya nggak sopan banget, ngomongnya kok kayak gitu. Saya termasuk yang tidak mendidik bahasa Jawa untuk anak saya, karena saya tidak bisa berbahasa Jawa yang bagus Bu. Saya khawatir kalau saya ngomong bahasa Jawa nanti jadi bahasa Jawa ngoko ya. Itu kan ada tingkatan kalau bahasa Jawa ya. Saya pernah Ibu, anak playgroup itu mengkoe-koekan saya Bu, saya kan lewat. Bu, koe ki sopo? Jenengmu sopo Bu? Anak playgroup itu. Saya kan kaget ya, dalam bahasa Jawa itu tidak sopan. Tapi mungkin dia tidak tahu kalau itu tidak sopan. Artinya apa? Ini salah orang tuanya. Tidak mengajarkan bagaimana cara berbicara kepada orang dewasa. Bagi saya, bahaya banget ya. Gitu ya. Seperti itu. Bahasa kowe itu kan kasar sekali, ya Bu ya. Kowe itu kasar sekali. Maka saya hati-hati betul. Pakai bahasa terbaik dengan anak. Tidak berteriak-teriak. Bahasa yang santun. Intonasi yang harus terjaga betul. Ya. Saya bisa bicara begini Pak. Saya bisa menarik, dulu apa yang saya lakukan, sekarang anak saya kan sudah besar-besar. Saya bisa lihat nih hasil saya dulu, seperti apa mereka itu. Walaupun saya trial and error ya, kadang salah, saya benarkan. Kita masih ada salah lah, tapi saya benarkan. Cara bicara anak saya seperti apa, santun semuanya. Sampai gini, alhamdulillah ya Allah gitu. Tidak pernah mereka namanya berteriak-teriak, tidak pernah. Santun, bicara dengan saya juga apalagi dengan orang tuanya. Seperti itu. Ini bukti bahwa kita itu dicontoh oleh anak-anak kita. Semuanya dicontoh. Ya. Jadi hati-hati ya dalam berkomunikasi dengan anak itu. Mungkin kalau Bu Guru di sekelas ada berapa orang Bu? 24 macam anak ya. Berkomunikasi juga 24 macam cara ya. Ya, karena dari 24 keluarga. Dari 24 keluarga berkumpulan dalam satu ruangan. Nah Bu Guru paling tahu cara bicaranya. Ada yang gini nggak Bu? Bu, itu gimana sih Bu? Ada nggak kayak gitu? Ada. Mesinnya begitu, Bu, gimana tuh Bu? Gitu. Dia dari jauh. Ada juga, Bu, aku nggak bisa Bu. Ada. Bu, tolong ya Bu, aku nggak bisa yang ini. Dia pakai kata tolong. Ada. Ya, macam-macam ya. Bu Guru tuh kaya betul, kaya ilmu ya, lihat dari 25 anak. Jadi kalau anak berteriak-teriak kira-kira kebiasaan siapa ini di rumah. Jadi kalau ibu menyuruh anak jangan berteriak ya Bu, tapi dekatkan, nak disapu ya. Jangan, gendeng toh disapu, sakit mau lo, ibu lagi kondol lo, disapu-sapu ya Allah ya Rabbi itu. Oh, anak langsung, oh begitu ya cara menyuruh itu, maka dia akan nyuruh adiknya begitu. Dek, di kanan ini kok angin tuh dek. Kok podo ya, gitu ya. Tinggal gitu saja, copy paste saja. Ya, satu kalau ngobrol dengan para guru tuh asik banget ya. Mereka cerita, apalagi kan saya kan konselor di sekolah ya, jadi kasus-kasus masuk ke saya semua. Dari anak yang korban, maaf ya Pak ya, ada di tempat saya tuh anak yang lahir dari anak SMP kelas 2. Ibunya anak SMP kelas 2 yang dihamili oleh anak kelas 1. Jadi bapaknya tuh kelas 1 SMP itu menghamili 2. Kenapa kok 2? Jadi dalam waktu kurun sebulan ada 2 anak melahirkan anak SMP. Sebulan jaraknya itu bapaknya sama 1, anak kelas 1 SMP. Nah yang satu ini sekolah di sekolah saya. Dari playgroup itu, saya sudah dikasih tahu dulu, luar biasa Bu. Bagaimana saya menyadari betul ya kenapa dia wah mulutnya luar biasa. Saya bilang sama Bu Guru, dia itu sudah terluka sejak dalam kandungan. Saya memberi pahaman kepada para gurunya. Anak SMP hamil, bapaknya nggak tanggung jawab, dia dimarahi oleh satu keluarga, dicaci maki oleh lingkungan, dikeluarkan dari sekolah. Gimana rasanya menanggung hamil ibu? Kalau kita hamilkan rasanya nggak karuan ya.
Itu makanya kemudian anaknya sudah luka, itu bayi itu udah luka dari dalam kandungan. Begitu lahir, langsung diambil sama ibu angkatnya, nyekolahkan ke saya, ke sekolah saya. Ibunya nggak mau lihat, anak SMP kelas 2 lah. Nggak mau, ibunya cerita, saya sudah curiga nih kayaknya bukan ibu kandung, baru terus terang saya ibu angkat katanya. Saya kemudian wawancara di situ kan, luar biasa ibu. Dan masih bertahan sekarang kelas 3 SD dari TPA. Kenapa saya mau menampungnya? Saya kalau misalnya mau nggak susah, itu saya bilang aja, Bu kami tidak sanggup, silakan di sekolah lain. Saya bisa aja bilang kayak gitu. Tapi saya bilang, pertama jadi amal soleh kita, jadi amal soleh, coba kita untuk berbagai macam cara. Ya Allah, kata Al-Fatihah Pak. Jadi kalau sudah ngamuk itu, udah ngamuk tuh, wah aja, itu kita peluk, dipeluk sampai tantrum gitu, sudah Al-Fatihah, sholawat Nabi, Al-Fatihah. Saya bilang kunci itu aja, Al-Fatihah, sholawat Nabi, Al-Fatihah, sampai seperti itu saja. Sekarang kelas 3 SD itu sudah banyak sekali berkurang. Saya sangat berterima kasih kepada para guru yang sangat sabar. Saya bilang anak-anak itu sumber ilmu. Bu guru jadi pada pinter itu ya, dengan punya model anak seperti itu. Tapi jadi pelajaran bagi kita. Ya, betapa anak itu sangat bisa terluka, bahkan sejak dalam kandungan. Ya. Hati-hati menjadi orang tua. Neuron mirrornya di sini, dia masih sangat aktif, ditiru semuanya bapaknya. Jadi kalau pengen punya anak tidak merokok, maka jauhkan dari orang yang merokok. Pengen punya anak yang santun, jadilah orang tua yang santun. Coba begitu saja. Bismillah ya Bapak Ibu ya, bisa ya. Coba ya, kita berjuang buat anak kita. Maka nanti kan Allah kasih pahalanya amal jariyah. Ya, kalau sudah Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sudah mengalir langsung. Baik kita masih sudah meninggal atau masih hidup, itu langsung mengalir buat kita. Dahsyatnya, makanya saya pikir kayaknya sebanding ya dengan beratnya kita mengasuh ya, maka Allah kasih pahala juga yang berlimpah untuk para orang tuanya ya. Kemudian pendidikan dengan pembiasaan, ibu dibiasakan pakai tangan kanan. Kenapa bunda saya makan lagi, bunda kenapa sih aku terusan suruh makan pakai tangan kanan, itu kan karena apa? Karena Rasulullah melakukannya. Nabi kita makan pakai tangan kanan ya. Masih lama nggak waktunya nih? Saya kalau nggak dibatasi nanti bisa sampai sore ya. 10.30. Berapa menit lagi? Ini sampai lupa ya ngasih kode ya. Nah, berapa menit lagi? 15 menit lagi ya. Pembiasaan, silahkan Bapak Ibu sekalian biasakan semua kebaikan yang ada pada kita kepada anak kita. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara berpakaian, cara meminta maaf, cara meminta tolong. Ketika dengan orang tua seperti apa? Biasakan cium tangan. Jadi nggak begini ya Bu ya. Jadi kalau ada yang begini, itu ini beda dengan begini ya. Biasakan salim dengan orang-orang sepuh. Kalau ketemu dengan orang dewasa, bilang gitu, salim sama Bu Guru, salim itu loh ada Bapak yang suka nyapu di sekolah, salim. Begitu lebih tua kita minta dia salim. Biasakan bicara santun kepada orang, itu dibiasakan semuanya karena pembiasaan itu butuh waktu. Kalau misalnya belajar matematika supaya pinter gampang, dileskan intensif 3 bulan, pinter matematika. Tapi pembiasaan itu butuh waktu yang sangat panjang. Terdengar adzan, anak-anak sudah sholat, ada yang lihat balita gitu ya, begitu adzan, sholat gitu kan. Itu karena orang tuanya membiasakan begitu, terdengar adzan segera sholat. Pembiasaan yang baik. Saya itu salah satu yang tidak baik saya biasakan kepada anak-anak itu adalah bab makanan. Ya, saya suka es krim, saya suka makan somai, saya suka makan jajan gitu ya. Ternyata turun begitu ya. Jadi semua anak suka dengan apa yang saya suka. Karena emang jajannya kan begitu ya. Ya. Harusnya kan hidup sehat ya. Bapak Ibu yang ingin hidup sehat, saat keturunannya mulai hari ini no gula, no minyak, no tepung gitu kan. Wah, pasti pusing semua ya. Nggak bisa itu ya. Sulit ya, itu kan kata Zaidul Akbar ya, Dr. Zaidul Akbar ya. No tepung, no minyak, no gula. Semuanya rebus-rebusan gitu ya. Tapi percayakah Bapak Ibu ada yang anak begitu? Orang tuanya gaya hidup sehat, anaknya juga begitu. Saya aja kagum betul. Dia itu kalau bawa ke sekolah, cemilannya apa? Brokoli,
kukus, wortel kukus, buncis kukus, tanpa apapun. Jadi dia ngemil itu ngemil brokoli. Kagum nggak? Yang lain makan apa terus minumnya air putih. Ditanya kenapa minum air putih nggak minum air teh manis? Karena air putih lebih sehat katanya. Masya Allah, ini pasti orang tuanya luar biasa ya. Pola makannya bagus ya. Makan brokoli enak aja, buncis, wortel gitu, semua kukusan semua itu. Ya, nggak pakai nasi. Kenapa nggak pakai nasi? Ini sudah kenyang, nggak perlu nasi gitu. Luar biasa gitu. Kita nggak bisa ya Bu, nggak pakai nasi ya. Apalagi kalau lauknya itu teri campur pete di balado ya. Wah luar biasa, susah nggak pakai nasi itu ya. Silahkan Ibu, untuk masalah pembiasaan ini kita cari mana yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Pendidikan dengan nasihat juga harus ya. Ini nanti materi sampai sini saja ya. Nasihat. Jadi nasihat itu penting. Jadi jangan kemudian kita merasa lelah untuk menasihati anak. Nggak ada kata lelah. Ya. Cuma jangan terlalu panjang Bu kalau ngasih nasihat itu. Ya, kalau kita kan panjang banget. Misalnya apa? Nasihat sholat saja, sholat subuh misalnya. Nah, sholat subuh. Nah, subuh lama gitu kan. Subuh. Naik ya intonasinya ya. Subuh ya Allah gitu. Sudah qomat di masjid, kamu mesti lari-lari. Nanti kalau dia sudah berangkat pulang, besok jangan begitu lagi. Bunda capek, ngulang-ngulang setiap hari. Kamu kan sudah besar, panjang lebar ya, wah gitu. Itu anak bosen gitu ya. Ini saya dapat resepnya dari ini Bu, Ibu Teladan ya. Tapi beliau sudah almarhumah ya. Saya banyak menimba ilmu dari beliau. Nanti gini Bu, kuncinya Bu supaya kita kaya dengan ilmu parenting, sering silaturahim Bu. Ke ibu-ibu yang berhasil, keluarga-keluarga teladan, keluarga itu kan banyak ya. Silaturahim aja, Ibu nimba ilmu dari situ. Ini salah satu yang saya dapatkan dari namanya Bu Usman ya. Anaknya 13 Pak. 13 itu semuanya pinter-pinter dan solih dan solihah. Bahkan ayahnya itu Pak meninggalnya dalam keadaan sedang baca Quran. Jadi ayahnya itu 1 juz per hari. Jadi meninggal itu ketika sudah selesai menghabiskan khatam Quran. Pak Usman itu luar biasa. Jadi saya tanyakan, Ibu resep mendidik anak itu gimana toh Bu supaya jadi anak-anak seperti Ibu gitu. Jawabnya singkat saja, ojo kerep diseneni gitu ya. Ojo kerep diseneni, jangan sering dimarahi katanya. Lah gimana lah Bu nek kalau anaknya itu nakal? Oh ndak ada anak nakal, ada yang cuma anak belum tahu. Ya, bagus ya jawabannya ya. Tidak ada anak nakal, cuma dia belum tahu. Jadi diberitahu. Contohnya gimana? Ini contohnya gini, misalnya ditugaskan nyapu, nggak sapu-sapu, kan kita sudah mulai mangkel ya. Ya Allah Mbak, gendang nyapu toh, ket mau cuma pegang HP saja misalnya gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Dekatkan, terus ini anaknya ambil sapu, dipegangkan ke tangannya, disapu sampai sana, dah gitu aja. Ya. Jadi nggak banyak. Anaknya zaman dulu kan kerja kelompok. Nah mengawasi, kalau sekarang kita mengawasi pakai HP ya. Anak kita grupnya dengan siapa, Instagramnya isinya apa tuh sekarang. Dulu kan tidak. Jadi kalau pas ngawasi anak itu, anaknya sudah berangkat, ibunya nututi pakai sepeda. Diintip dari jauh gitu, takut nanti ketahuan anaknya. Sudah masuk ke rumah temannya, kelompoknya, siapa saja temannya, itu ibunya ngawasi. Oh temannya itu dipulang ditanya, tadi belajar sama siapa saja. Itu ngecek kejujuran anak. Sama ini. Oh betul. Gitu. Saya sering delik-delik kalau ngikuti anak kelompok belajar itu. Ya. Dan memang luar biasa Ibu itu. Saya boleh kasih bocoran buat bapaknya ya. Jadi bapak Ibu ini memuji ayahnya. Silakan dipraktekkan Pak. Jadi Pak Usman ini setiap hari itu sholawat Nabi 100 per 1 anak Pak. 100 per 1 anak. Jadi beliau itu 1300 setiap hari bersolawat. Terus kan saya tanya, Bu kenapa sholawat Nabi? Beliau mengatakan begini, Allah itu senang kalau hambanya itu memuji nabinya. Kalau Allah sudah senang, kita minta apa-apa pasti dikasih. Udah gitu aja. Dan habis sholawat 100 buat anak nomor 1, beliau langsung berdoa, ya Allah sebutkan namanya, kemudian minta apa buat anaknya itu. Sholawat lagi buat anak nomor 2, minta apa buat anak nomor 2. Saya bilang, memang gitu ya Bu, per anak ya. Lah iya, lo anak ki beda-beda. Satu rahim bisa beda-beda.
Saiki butuh apa? Saiki butuh apa? Iki butuh apa? Beda-beda, jadi disebutkan satu-satu sampai beliau meninggal dunia. Pas sakit itu beliau mewariskan salawat kepada anak sulung. Saiki kowe sing nyalawati adikmu. Begitu adiknya sudah besar, suruh salawat sendiri-sendiri. Itu warisannya, luar biasa ya. Dan itu sudah terbukti Pak. Itu selalu saya ingat itu. Saya ingat ketika saya ngobrol dengan Bu Usman itu. Terus ada lagi Bu, yang penting ya. Luar biasa. Beliau itu punya buku. Saya ke sana itu bukunya banyak. Ini loh Mbak, kalau ngelola rumah tangga tuh kayak seperti ini. Bukunya segini, di sampul coklat. Buku pertama saya ambil, saya buka. Ada catatannya. Tahajud, duha, ya, sedekah, puasa sunnah. Beliau punya buku mutabaah per pekan. Dicoret-coret sendiri. Nanti koreksinya setiap hari satu dia buka. Kok seminggu ini aku nggak duha 2 hari ki aku ngopo wae yo. Jadi begitu, sampai ibadah pun mereka beliau evaluasi sendiri. Ada lagi bukunya. Buku apa? Buku terima tamu. Jadi tamu itu dicatat Bu, hari apa, tanggal berapa. Nanti itu wajib untuk dibalas kunjungannya. Jadi beliau itu sangat menjaga silaturahim. Ada orang ke rumah dibalas berkunjung. Seperti itu, ada bukunya. Ada buku lagi catatan akademik anak. Rapot, fotokopi ulangan. Itu yang bapaknya itu yang apa itu, supaya tahu kenaikan nilai anaknya seberapa, kok dapat nilainya tidak bagus tuh kenapa, tuh ada catatannya Pak. Kuat nggak ya kita gitu? 13 loh Pak. Luar biasa itu. Catatan belanja, brambang, bawang, gula, dicatat semua. Saya bilang, Ibu nggak repot nyatat ini sebetulnya lebih kepada saya, agar saya merasa bahwa uang yang dikasih Bapak itu saya gunakan amanah. Saya belanjakan jelas yang dibelanjakan apa, tidak sesuatu yang sia-sia kata gitu. Tertohok saya ya. Sampai segitunya. Ada tuh brambang, bawang, ada pun catatan harian tuh. Yang beliau ibu rumah tangga, tetapi sangat teliti. Catatan ibadah ada, sampai ada namanya catatan resep anak Bu. Ini resepnya di fotokopi. Karena anak banyak, tentunya biayanya banyak. Makanya kalau ada anak sakit apa, saya fotokopi. Ini ada gejala anak saya sakit seperti kakaknya, berarti resepnya enggak usah ke dokter. Beli yang mirip-mirip obat sesuai dengan resep. Ya Allah ya Robi, saking pinternya ya. Saya agak tiru-tiru yang itu ya. Jadi waktu itu anak saya nomor 2 sakit cacar air. Saya bawa ke dokter. Dok, ini sakit cacar air, ini masih punya adik banyak. Apa kata dokter? Gini saja Bu Nunung, ini nanti sampai rumah, kon adus bareng, kondolan bareng, nanti pasti ketularan. Berapa di rumah adiknya? Gawe ke resep sama dokternya sekalian. Jadi begitu pulang, bener Bu, akhirnya cacar air semua, tapi saya sudah punya resepnya. Jadi dokternya baikan banget ya. Ngerti kalau saya anak banyak itu sudah langsung dibuatkan, udah kondolan gelundung-gelundung bareng, nanti ya ketularan. Ini resepnya ini umur berapa gitu kan, dicatat sama dia. Udah 1 kali ke dokter semua anak selesai. Ya Allah ya Rabbi, itu semoga pahala buat beliau ya. Itu saya kalau sakit ke beliau itu udah gitu. Sakit apa nek orang menular, siji wae nek menular tak kai sekalian resepnya. Jadi itu sedikit ya dengan Bu Usman ya. Dengan beliau itu lembut sekali. Jadi kalau nasihat gini Bu, Nduk, dicontohkan ya. Ngerti salah murah gitu. Boten Bu. Ya wes. Ibu beritahu ya, ini pakai bahasa Jawa alus Bu. Tadi tuh kamu begini gini itu salah gitu. Jadi tidak boleh diulangi. Oh, ngaten nggih Bu. Heeh. Ibu marah ndak, Ibu ndak marah. Karena kamu belum tahu. Tahan gak Bu? Ibu ngasih begitu, ngasih tahu begitu. Kamu tuh dikasih tahu ya. Gitu. Katanya beliau tidak sampai katanya sebenarnya saya tidak punya urat marah katanya. Sampai lupa cara marah, saking luar biasa ya lah, insyaallah gitu. Terus kemudian pendidikan dengan perhatian jelas ya, kita punya perhatian. Ini kajian dari ini tadi pagi ya, dari mulai lato-lato, terus dampak game itu dibahas. Apa kata dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bilang begini, anak-anak sekarang itu sepertinya salah satu sebab kenapa kemudian begitu banyak namanya kenakalan remaja
adalah kurangnya perhatian orang tua. Kurangnya perhatian orang tua kepada anak-anak. Jadi ketika anak sudah sekolah, dikasih uang jajan, diberikan baju, diajak main, itu sudah dianggap cukup. Padahal anak itu punya kebutuhan mengisi kolom hatinya yang harus dengan penuh cinta, ini kadang-kadang kurang dipenuhi. Jadi tidak materi ya Bu ya. Saya kemarin ketemu kasus ini Pak, maaf ya Pak, anak gadis SMA Pak, self harm. Saya kaget sekali. Jadi disilet ini Pak. Jadi sudah disilet itu. Disilet itu dia tidak pakai silet, pakai cutter. Jadi cutter tuh lebih perih. Nek silet kan sudah tipis ya, kan cutter agak lebih kurang tipis daripada silet, supaya apa? Sakitnya tambah terasa. Semakin sakit, semakin dia bisa lega. Kan apa? Di sini yang penuh dengan banyak kekecewaan kepada orang tua yang tersalurkan lewat sakitnya ini. Jadi perihnya itu dia rasakan betul, dia nikmati, melupakan sejenak rasa yang tidak nyaman dirinya ketika dalam satu keluarga itu. Itu enggak mau mogok dari pondok, masuk kamar, tidak pernah mau keluar. Kalau nggak dikasih Indomie dia tidak mau makan. Itu juga ngasihnya dari pintu, dia nggak boleh buka pintunya. Suatu saat ketahuan ibunya ketika dia begini, ini sudah penuh dengan garis-garis itu. Anaknya solihah, baik gitu kan. Tapi ternyata ini ibunya yang cerita pada saya bahwa kayaknya salah satu penyebab adalah komunikasi dengan ayahnya yang kurang baik. Ketika ayahnya saya konfirmasi, selalu mengatakan itu urusanmu, bukan urusanku. Jadi ayahnya tidak mau tahu, padahal dia haus dengan kasih sayang ayahnya. Ya Allah Bu, ya. Jadi anak-anak itu dipenuhi hati anak dengan cinta ya Bu ya. Tidak hanya kemudian kita dicukupkan sandang pangan, itu emang kewajiban kita, tapi kebutuhan hatinya jauh lebih dalam lagi. Dan siapa yang bisa memberikan? Kita. Jangan sampai diambil alih oleh orang lain. Jangan sampai diambil alih oleh kemudian tetangga kita atau siapa, itu hanya milik kita, hati anak kita itu. Maka penuhilah dengan perhatian yang tulus, perhatian yang penuhi hatinya dengan cinta. Ini kalau begini Bu, Pak, anak-anak mudah dikendalikan, mudah diatur. Jadi kalau ada anak keras, ngeyel, membantah, ini pasti ada sebab-sebabnya. Apa? Di antara adalah komunikasi kita dengan bahasa cintanya kurang, ada yang kosong di sininya. Saya selalu menerapkan namanya bahasa cinta dengan anak-anak, dengan anak saya gitu. Dipenuhi dengan cinta, insya Allah lembutlah hatinya, mudah diarahkan, seperti itu. Dan terakhir dengan hukuman. Boleh menghukum? Boleh. Inilah metode yang Rasul lakukan. Boleh Bapak Ibu menghukum. Bukan saking sayangnya, saking itu kemudian tidak ada hukuman, ada. Cuma disesuaikan dengan banyak. Ada hukum dalam Islam. Hukum kepada anak dalam Islam itu ada caranya banyak ya. Disesuaikan dengan usianya, sebab kesalahannya ya. Boleh memukul? Boleh. Diatur dalam sebuah hadis. 7 tahun diingatkan, 10 tahun dipukul. Urusan sholat. Ya. Kalau Bapak Ibu punya anak di Gontor ya, anak-anak yang baru masuk kelas 1 itu kalau ada namanya bulan bahasa Arab, biasanya mereka kan tidak boleh bahasa selain bahasa Arab. Karena masih anak kelas 1, masih belum bisa. Nanti ada mata-matanya tuh kakak kelas. Nanti dihukumnya dipukul Bu. Dipukul pakai bambu yang sudah dibelah-belah tipis banget. Terus begini kan, terus sabet. Terus disabetnya ngomongnya pakai bahasa Arab. Saya yakin anaknya nggak ngerti. Dia cuma gini aja. Gitu ya. Saya tuh lihat sendiri waktu saya berkunjung dulu ya, anak saya dan dari Gontor. Saya berkunjung menginap di situ, itu menyaksikan sendiri di depan itu, oh gitu tuh cara menghukum ustadz gitu ya. Tidak sakit, cuma gini aja sedikit. Dinasihati, hati-hati, kita semua berbicara dengan bahasa Arab di bulan ini gitu. Nah ustadz gitu kan. Marah-marah pakai bahasa Arab, lupa kalau anak-anak baru ya, paling nggak ngerti. Alhamdulillah nggak ngerti ya, jadi nggak sakit hati mungkin ya, dimarahi oleh ustadznya seperti itu. Jadi menghukum boleh sesuai dengan aturan. Jangan memberi hukuman yang memberikan bekas sakit hati sampai di kemudian hari. Suami saya pernah memukul anak saya, anak pertama, karena dulu kecanduan game. Dulu game online. 2 hari nggak pulang Pak. Tapi dia sholatnya tetap 5 waktu. Dia ingatnya sholat. Sama minum, tidak makan. Itu kecelakaan dulu di anak pertama ya, kita kan sedang proses belajar. Tapi terus kemudian, itu waktu itu di pondok pesantren. Kok bisa ya Pak, di pondok itu 2 hari nggak ketahuan. Ya, dulu saya sasakan, akhirnya saya tarik waktu itu untuk pindah dari pondok itu.
cara menghukumnya luar biasa. Suami saya sudah marahnya luar biasa ya, sudah sampai sini. Anak saya sudah buka baju duduk, sudah bawa bambu kecil, sudah dipotong-potong begitu. Kamu tahu kesalahanmu? Nah, dia. Abi sangat marah sekali, jadi suami saya mengatakan marah, kecewa gitu kan. Dia gini aja, saya takut dia sudah mau nangis itu. Sekarang Abi mau pukul, boleh pukul? Gitu. Dia ngangguk gitu, boleh dipukul? Boleh. Punggungnya dipukul sama suami saya di sebelahnya, dipukul gitu kan. Saya pas tahu pasti sakit ya, dipukul tuh sakit, terus dia gitu kan, sakit Abi gitu kan. Iya memang sakit, tapi lebih sakit hati Abi gitu kan, gitu dipukul, gitu rampung. Terus suami saya bilang ke saya, sekarang minta maaf sama umimu, kamu sudah menyakiti hati umimu gitu kan. Umi bicara gitu, kalau Abi yang bicara sudah nanti udah nggak karuan, marah sekali suami saya begitu. Ada kemudian saya juga mau bicara apa ya Bu, sudah menyaksikan tuh kan rasanya ini anakku gitu kan, ini anakku kenapa kok gitu kan, tuh saya sudah antara perang batin itu kan, tapi saya patuh sama suami, paling yang terbaik lah ini. Akhirnya anak saya berbalik menghadap saya, apa dia lakukan Bu? Mencium lutut saya. Apa dia bilang? Umi ampun, Umi maaf, Umi aku salah, sudah sampai nangis dia gitu. Ya sudah, saya nggak bisa bilang apa kecuali iya sudah Umi maafkan. Saya lurus kaki. Itu peristiwa pemukulan satu-satunya dalam pengasuhan, pola pengasuhan saya punya anak 8 itu. Begitu selesai saya peluk, saya bilang jangan diulangi lagi, sudah cukup satu kali ini perbuatan yang salah gitu kan. Dia nggak gitu. Saya bilang sekarang minta maaf sama abimu. Saya lihat abinya sudah lagi diam gitu kan di lantai bawah. Terus dia jalan pelan-pelan takut gitu ya. Terus dia langsung peluk ayahnya dari belakang. Abi, aku minta maaf. Udah bertangis-tangis anak kita bertiga itu. Dan itu Bapak Ibu sekalian, sejak saat itu sudah dia tidak pernah melakukannya lagi. Dialah anak pertama saya yang soleh sekali, yang hari ini sudah menyelesaikan pendidikan S2 di ITB dengan beasiswa. Salih betul. Dan kami pernah melakukannya, menghukum dia. Maka di sini metode menghukum, jadikan proses menghukum itu bukan menjadi trauma, tapi justru membuat dia menjadi yakin bahwa yang dilakukan adalah salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Kebanyakan dari kita menghukum itu hanya kemarahan, luapan emosi, tidak ada unsur mendidik. Jadi hanya sekedar wah gitu kan. Begitu sudah keluar kita marah, selesai. Padahal itu sangat menyakitkan anak kita. Anak kita tidak suka dimarahi ya, apalagi dipukul. Sekarang sudah tidak ada zaman lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang memukul atau mencubit itu akan jadi trauma. Kalau dulu mungkin tidak, zaman kita dulu. Masih ingat kita diasuh Bapak Ibu kita? Pernah teringat kita ada yang dijewer, dipukul, dicubit? Dan kita memaafkan ya. Kita tidak kemudian dendam sama orang tua, itu kita. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan sekarang kepada anak kita dengan zaman seperti ini, itu akan ada dendam di kemudian hari. Dendam kepada ayahnya, dendam kepada ibunya, seperti itu. Beda zaman, beda cara, seperti itu. Begitu Bapak Ibu sekalian, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat, memberikan satu informasi tentang pola asuh. Saya bilang mumpung Bapak Ibu masih muda, anak masih kecil-kecil, lakukan yang terbaik ya, karena berhati-hati jauh lebih baik daripada kemudian kalau keterlanjuran, karena kalau terlanjur tuh sulit sekali kita membenarkannya seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kekurangan dari kata-kata saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin kita beri aplaus untuk Ustadzah Nunung. Ini sambil melemaskan syaraf-syarafnya ya. Tidak terasa ya Ayah Bunda, dari jam 9 sampai setengah 11 saya lihat Ayah Bunda tidak ada yang ngantuk atau ada? Kayaknya nggak ada ya. Semuanya fokus dan tanpa terasa kita menikmati materi-materi yang serasa dengan bahasa bertutur, berkisah, bercerita, luar biasa kita terbawa oleh materi yang disampaikan Ustadzah Nunung ya, yang luar biasa, semuanya bernas ya. Tidak ada
apanya, tidak hanya sekedar bunga-bunga saja gitu. Daging semua ibaratnya istilahnya ya, Masya Allah, luar biasa. Apalagi beliau telah berpengalaman sampai 8 putra putrinya, insya Allah semuanya menjadi anak-anak yang solihah begitu ya. Tentu saja kita ingin sekali mencontoh, meniru ya bagaimana pengalaman beliau tadi. Itu baru sekelumit ya Ustazah ya. Mungkin di lain waktu tadi beliau sudah menawarkan secara tidak langsung untuk terbuka ya Ustazah ya, untuk bersilaturahmi, untuk belajar sebagaimana beliau juga menyambung silaturahmi pada orang-orang yang telah sukses dalam kepengasuhan anak-anak beliau. Baik Ayah Bunda, mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan atau apa, masih tersisa waktu sekitar 20 menit ke depan, dipersilahkan. Ada? Kalau tadi mungkin Ustazah Nunung menyampaikan sisi-sisi anak perempuan ya, kepengasuhan anak perempuan, bagaimana kelekatan beliau seorang kepada sosok ayahnya begitu ya. Barangkali mungkin ibu-ibu tertarik ya, bagaimana kalau kuncinya anak laki-laki gitu ya. Ingin tahu? Sambil menunggu mungkin pertanyaan dari Ayah Bunda ada. Baik, mungkin masih ada waktu Ustazah, mungkin sekelumit bisa disampaikan. Kalau anak laki bagaimana Ustazah? Iya, jadi kalau kita punya anak perempuan, pada dasarnya kan kita sedang mendidik mereka menjadi calon ibu, ya kan? Setinggi-tingginya mereka pasti akan jadi ibu. Kalau punya anak laki-laki, kita persiapkan menjadi seorang ayah. Ayah yang bertanggung jawab, ayah yang idaman lah, itu kan tergantung pola asuh para ayah waktu kecil. Lingkungan juga banyak berpengaruh. Ada namanya pola asuh silang, ada fase silang ya. Jadi ketika bayi baru lahir sampai kira-kira usia dia 7 tahun, itu pola asuhnya adalah ayah dan ibu bersama. Tapi sudah menuju akil balik, itu pola asuhnya bersilang. Ayah dekat dengan anak perempuan dengan ayahnya. Anak laki-laki yang dekat dengan ibunya cenderung akan jadi laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Yakin tidak ada KDRT. Karena dia sangat dekat dengan ibunya. Ya, dia akan menghargai perempuan. Entah itu nanti istrinya atau dia adiknya atau siapapun yang namanya perempuan, dia akan sangat menghargai. Jadi kalau ada cap playboy, gonta-ganti pacar, laki-laki itu pasti saya yakin tidak dekat dengan ibunya. Dia nggak bisa menghargai perempuan. KDR itu kan salah satunya adalah karena tidak bisa dia menghargai namanya perempuan. Ya. Ini penting bagi kita untuk mendekatkan anak perempuan dengan ibu, anak laki-laki dengan ibunya. Dia akan jadi laki-laki yang sangat menyayangi istrinya. Saya menyayangi adiknya perempuannya. Ya. Pokoknya perempuan-perempuan itu akan dia sayangi. Seperti itu. Ya. Nanti kalau laki-laki juga begitu, anak perempuan dekat dengan ayahnya, dia akan jadi anak perempuan yang sangat kuat. Ya. Dia tidak perlu memerlukan laki-laki lain, tidak perlu berpacaran, karena dia punya laki-laki hebat, laki-laki idaman. Siapa? Ayahnya. Waktu awal pernikahan anak saya itu, yang perempuan ya, suami itu curhat sama saya, mantu saya, Umi gitu. Ini Mbak Nelly sering, dia menyebutkan masih Mbak gitu ya, membanding-bandingkan saya dengan ayahnya. Jadi mantu saya itu agak gimana ketika istrinya itu membandingkan dengan ayah, sampai urusan mesin cuci gitu kan, mesin cuci rusak. Kata suaminya, udah kita panggil tukang. Apa kata anak saya? Kalau dulu sih, kalau mesin cuci pasti Abi yang betulin. Abi tuh hebat banget, mesin cuci bisa, pompa bisa, dibanding-bandingkan ya gitu kan. Gitu katanya. Terus misalnya ayah suka berkebun, kebetulan mantu saya nggak senang berkebun. Abi tuh senang berkebun, kalau nanam pasti tanamannya hidup hijau. Nanam ini, itu kan kayak langsung memorinya langsung ke ayahnya, ya betapa ayahnya sangat. Sampai ketika saya tanya anak laki-laki saya ketika dia nikah, kamu ingin seperti apa bentuk keluargamu kelak, membentuk seperti apa jawaban anak saya? Aku ingin seperti keluarga kita, aku akan membuat keluarga seperti keluarga kita. Artinya saya merasa, oh berarti mereka menyukai ya menjadi anak saya gitu loh, menyukai dengan suasana keluarga yang saya dan suami saya bentuk. Mereka akhirnya minta ya mencontoh, tidak usah kemana-mana gitu ya, kepada keluarganya. Dan sekarang fenomenanya banyak yang tidak suka dengan ayahnya, tidak suka dengan ibunya,
jauh-jauh kuliah, kenapa? Supaya nggak dekat dengan ayahnya, supaya keluar dari keluarganya. Jadi bukan karena kuliah jauh itu bukan untuk bisa lebih mandiri, lebih kepada meninggalkan keluarga karena dia tidak suka dengan aktivitas di rumahnya. Makanya penting bagi kita menciptakan keluarga yang nyaman sehingga nanti semua pulang ke rumah. Ayah cepat pulang ke rumah. Ya. Ini pernah Pak, suami saya cerita dulu waktu masih jadi anggota dewan, ada teman di dewan itu yang kalau pulang itu kan jam kantor sekitar jam 4 lah ya gitu. Sampai maghrib itu masih di kantor, masih apa gitu mainan HP gitu kan, ditanya, Mas kok nggak pulang gitu kan, ke Swayai Bali gitu. Waktu suami saya itu nggak sengaja balik ke kantor, kok masih ada itu di situ kok nggak pulang, dan sering, apa jawabnya, wah lebih penak nang kene, nang omah ribut katanya. Males aku ketemu bojoku lah, cerewetnya minta ampun, jadi langsung menceritakan malah curhat sama suami saya. Oh gitu kan, itulah sebabnya. Ini PR juga bagi kita ya para istri ya, bagaimana rumah kita menjadi tempat yang nyaman. Saya pernah tanya suami saya, paling nyaman itu tidur di mana? Di hotel atau di rumah? Ya paling nyaman di rumah. Beliau juga kalau cerita ke orang-orang, paling enak tidurlah di kamar sendiri. Kamar hotel sekelas apapun paling nyaman adalah tidur di rumah sendiri. Maka buatlah rumah kita nyaman agar suami kita pulang nyaman Bu, anak-anak pulang juga nyaman, senang pulang di rumah itu, jadi merindukan rumah. Ini PR kita ya, ibu-ibu gimana caranya agar rumah itu nyaman bagi semua anggota keluarga. Jadi bapak begitu jam 3:30 langsung lihat jam, wah ayahnya pulang, langsung pulang. Mampir dulu deh Pak ya, beli oleh-oleh ya. Beli apa dulu buat istrinya, beli apa buat anaknya, pulang, ayah pulang gitu kan. Kita punya kebiasaan gitu, kalau saya pulang, saya bilang Umi pulang gitu. Umi pulang. Suami saya gitu kalau pulang, Abi pulang gitu. Assalamualaikum, Abi pulang. Oh, Abi pulang gitu. Nanti kakaknya juga gitu, pulang dari sekolah gitu kan. Misalnya Mas Jia, Bang Jia pulang, Bang Jia pulang. Jadi mengabarkan dengan gembira bahwa kita pulang. Itu disambut sama anggota keluarga itu. Dan kita biasakan berpelukan Bu. Jadi kita biasakan sejak kecil itu berpelukan. Kakak adik itu biasa, kita dekatkan sejak kecil. Ini PR bagi yang punya anak lebih dari satu ya. Mengakrabkan kakak dengan adik. Ini juga harus kita biasakan dari kecil. Jangan sampai kakak adik menjadi justru bermusuhan. Kan banyak sudah kejadian tuh, rebutan warisan, saling bertikai antara kakak adik. Itu saya bilang gitu, itu kakaknya. Iya, lah kok iso ngono kuwi gitu ya. Ya Allah, gitu. Padahal mereka kakak satu darah. Ini penting untuk mengakrabkan kakak dengan adik itu sejak kecil Bu. Jangan ini loh, kadang-kadang kita nggak sengaja ya ngomong di depan adiknya, kayak loh, masmu itu kayak gitu. Kalau dikasih tau bunda masih dia ngeyel. Tuh lihat tuh kamarnya kayak gitu tuh. Bunda tuh marah. Kita menceritakan kekurangan kakaknya di depan adiknya. Ini adik kan langsung terpikir, iya ya kakak tuh kayak gitu ya. Maka ketidaksukaan kita tuh kita transfer kepada adiknya, dan adiknya akan merasakan tidak suka kepada kakaknya. Hati-hati tuh Bu, bicarakan kekurangan satu anak ke anak yang lain tuh harus hati-hati, karena apa, nanti pengaruhnya besar. Termasuk mengakrabkan, misalnya gini, itulah adikmu tuh Mas, ya Allah, ibu bunda sayang banget sama adikmu. Demena ake maamnya banyak, iya ya bunda ya, gitu, ikut sayang gitu. Ya. Jadi perkataan kita memang sangat menentukan ya. Biasanya ibunya kadang-kadang kita ngomong kan spontan ya. Termasuk juga bagaimana profil suami kita di depan anak-anak ya, ini penting ya. Kalau sedang tidak suka dengan ayahnya, jangan dibicarakan di anak-anak ya Bu ya. Berpengaruh pada cara pandang anak kita kepada ayahnya. Misalnya, Bunda, ayah kok belum pulang-pulang? Nggak usah tanya-tanya, memang begitu ayahmu itu, nek pulang mesti malam. Bunda sampai capek nunggunya. Tuh tiap malam begitu tuh, kamu kan udah tidur nggak tahu. Bunda sampai begini-begini di depan TV tuh, ngantuk banget itu kan. Oh gitu toh Bunda, langsung anaknya gitu. Bunda kok masakannya kayak gini, tanggal tua. Ayahmu ngasih uangnya nggak banyak, nggak cukup, nggak tahu tuh gitu ayahmu tuh kok kayak gitu. Nah, sudah langsung tertransfer rasa tidak suka kita kepada suami kita, tertransfer kepada anak-anak. Akhirnya ketika ada anak tidak suka kepada ayahnya, bisa jadi ada oknumnya juga gitu ya. Yaitu siapa? Ibunya. Nek kunci saya lebih banyak membanggakan ayahnya ya Bu ya. Menurut pandangan kita mungkin suami kita tidak ideal atau banyak kekurangan, tapi tidak disampaikan kepada anak-anak. Kok ayah tuh jarang pulang? Ayahmu itu sedang bekerja keras mencari nafkah. Kita doakan saja supaya. Jadi yang baik-baik begitu. Sekalipun anak suami kita tidak baik, itu nanti urusannya. Yang penting di mata anak itu baik.
supaya nanti doa-doa mereka tetap nanti lanjut kepada, saya punya ada pengalaman nih kayak gini-gini Bu. Jadi anak orang tua yang tidak istri yang benci sama suaminya karena anaknya itu bapaknya tidak sholat, tapi bilang ke anak gini, Dok, bapakmu ora sholatnya anak tunggal, piye carane yo? Sek Bu tak takon guru agama, anak SMP kelas 2, tanya ke guru agamanya, jawabannya terus dia bilang gitu, dia gini ngancam bapaknya, Pak, nek bapak ra gelem sholat engko ora tak dongake lho Pak, anake bapak meng aku toh gitu, nek aku Allahumma firli nggo bapak, nek aku ora dongake bapak ora mlebu surga Pak, gelem ora bapak sholat, ora sholat tak dongake gitu, karena bapaknya gengsi diem aja toh, tapi diam-diam Bu, ini yang cerita ibunya ini ke saya itu, diam-diam itu Bu tukoke pecis karo sarung sama baju koko, seminggu kemudian ternyata sholatnya jauh. Jadi karena terkenal di kampung itu belum sholat, maka malu dia di kampung, sholatnya jauh-jauh. Pertama Jumatan tok, lama-lama ada zuhur satpam ya bapaknya itu ya, lama-lama 5 waktu Bu. Ini anaknya belum tahu kalau bapaknya sudah 5 waktu. Ibunya yang mengabarkan, Dok, alhamdulillah bapak sudah sholat 5 waktu gitu. Tenane Bu, gitu. Tak takon wae gitu. Tenan apa ora? Nek ora ngapus ora tak dongake gitu kan. Anak perempuan ini Bu, Pak, jalan ibu wis sholat. Alhamdulillah wis 5 waktu gitu. Nang masjid langsung jamaah di masjid 5 waktu, tapi enggak di sini, di kampung sebelah. Kata anaknya, tak dongake ya Pak, wis bapak kene iki. Begini dia doanya gitu. Ya Allah, semoga bapak masuk surga karena bapak sudah sholat 5 waktu dan manut sama aku katanya. Bapak yo nangis Bu. Nangis tuh bapaknya itu, Masya Allah. Padahal anak ini lahir dari perzinahan. Jadi bapak ibunya hamil dulu, terus itu dia bilang sama anaknya, bilangnya gini, Nah, bapak ibu dulu pernah berzina, tapi bapak ibu tuh tobat sama Allah, wes tobatnya, ya lo ngapura ya no, bapak wes gitu, anaknya terima loh Bu, wes rapapa Bu, ibu ono kesalahan yang wes tobat toh Bu, wes rapapa Bu, Masya Allah Bu. Anak tunggal sekarang jadi polwan. Kata bapaknya, "Kowe arep dadi apa tak turuti." Arep dadi polwan. Polwan kan ongkosnya banyak ya. Jual tanah, jual sawah. Hampir sekitar 200 juta waktu itu buat anaknya biar jadi polisi. Polisi yang solihah Bu. Tenan itu Bu, saya sampai ya Allah kayak sinetron ya. Kayak sinetron tapi itu ternyata ada buktinya itu. Seperti itu. Jadi pola asuh ini memang harus bersama-sama ya Bu. Pak, tidak hanya ibunya saja ya. Bu, tidak hanya bapaknya saja ya. Emang ada yang bapaknya saja? Ya. Dirawat sama bapaknya saja ada Bu di sini? Ya. Saya contoh satu lagi ya. Anak TKB sudah haid Bu. Maaf Pak, ini haid betul. Karena sampai kita periksakan ke dokter memang itu darah haid. 6 tahun itu termuda ya. Sekarang termuda di sekolah saya 9 tahun. 9 tahun kurang 6 bulan, kemarin ada yang haid. Saya nemukan yang 6 tahun. Kenapa Bu? Anaknya emang bongsor banget badannya ya. Waktu pertama cuma 2 hari bulan, kita tunggu aja bulan depan. Kita bilang sama bapaknya, ibunya itu kerja di luar kota, jadi yang ngasuh bapaknya. Saya tanya, Pak, ini kalau sehari-hari makannya apa saja nih kok badannya besar? Saya kan gitu kan, tanya, niki kalau ndak pakai ayam goreng, ayam Kentucky niku mboten purun Bu. Sehari ayam Kentucky 3, belum coklatnya. Jadi makanan-makanan berlemak kayak gitu Bu. Nah ternyata salah satu pemicunya adalah ketidakseimbangan hormon karena makanan. Itu 3 kali haid. Ibu tahu anak TK kalau haid kayak apa? Kan dia pakai pembalut ya. Kayak pakai popok kan dia. Itu kalau pas haid dia diem aja gitu. Karena sakit kan perutnya. Tapi alhamdulillah ibu ternyata bisa untuk dihentikan. Disuntik oleh dokter, disuntik berhenti. Saya tanya ke dokter, ini kami ikut terlibat ya, sekolah ikut terlibat ya, karena kan nggak ada ibunya, kita mesake gitu ya, bapak inget ini mau pakai apa gitu kan, ya Pak ya, kalau ibu kan enggak, nih masak sayur, nggak mau sayur, sayur itu sehat, kita ada upaya-upaya, kalau mungkin bapak repot ya, udah mau pakai apa, ayam, mau pakai apa, ayam, makan pakai apa, ayam gitu, yang penting makan, kenyang, sehat, gemuk, ginul ya,
berhasil nih aku membesarkan anak, betul-betul besar ya, tapi ternyata dampak hormonnya luar biasa. Makanya pengasuhan itu harus bersama. LDR tidak masalah, sekarang ada video call ya, yang jauh bisa dekat, jadi tidak ada alasan LDR tidak bisa saling mengasuh gitu ya, jadi saling didekatkan. Kayaknya nggak usah tanya jawab ya, nggak usah tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian ya. Di Lukman Al-Hakim ada psikolognya ya, Iya, ada konselornya ya, ada. Itu sudah salurkan lewat psikolog di sekolah. Dan saya sarankan kalau emang ibu merasa punya ada masalah, langsung konsultasikan, jangan menunggu berat sampai meledak. Iya, meledak. Sejak dini ibu sampaikan saja dan jujur, jangan sampai ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi pasti hasilnya tidak maksimal. Apa yang terjadi di rumah kita sebagai ibu, suami, itu jujur saja sampaikan, nanti insya Allah ada jalan keluarnya. Tetapi akan lebih baik kalau sejak dini. Ada fasilitasnya ya? Ada ibu di Lukman Al-Hakim ada fasilitas konseling, masya Allah ya, bisa untuk meringankan kita ketika kita punya masalah tapi kita belum tahu cara menyelesaikannya, seperti itu. Iya. Gitu ya? Iya, cukup Ustazah, ya, cukup ya Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya, masya Allah apa yang telah disampaikan Ustazah Nunung Bintari. Dan memang salah satu kuncinya adalah faktor keteladanan, masih terpampang di layar kita. Bagaimana kita melakukan pola pengasuhan terhadap anak-anak kita, yaitu dengan mencontoh Nabi. Nah, poin paling atas adalah tentang keteladanan. Setelah itu baru poin-poin berikutnya. Dan tadi juga Ustazah Nunung betapa apa yang dipaparkan beliau adalah semua berisi tentang keteladanan, bagaimana cara pengasuhan anak-anak kita. Nah, untuk menjadi teladan itu ternyata kita juga perlu berproses, perlu belajar agar dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Nah, kalau kita mengaca, di sini pun pada temanya adalah mengaca pada Rasulullah, sejauh mana kita telah mengaca atau mengenal lah setidaknya, tahu tentang kehidupan Rasulullah. Tadi disampaikan Bu Uswah, ketika marah atau bahkan tidak pernah marah ya Ustazah, sampai lupa cara marah. Abi atau suami Ustazah Nunung juga, bagaimana ketika memberi hukuman, bagaimana beliau marah, tidak dengan emosi dan sebagainya. Tentu saja itu berkaca pada cara marahnya Rasulullah. Karena Rasulullah, mereka punya alasan kenapa memilih cara marah seperti itu. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah pun ketika marah tidak meledak-ledak dan tidak pakai emosi, begitu ya. Itu baru dari cara marahnya, cara berkomunikasi. Bagaimana kita tahu cara menerapkan komunikasi kita terhadap anak? Kalau kita tidak tahu, contoh real teladan utama manusia yang Allah sangat cintai, bagaimana beliau berkomunikasi dengan anaknya, dengan umatnya, dengan para sahabat-sahabatnya. Nah, ini yang harus kita juga cari tahu. Kemudian ada banyak sisi hal yang mungkin kita perlu pelajari juga dan berkaca pada Rasulullah. Nah, sejauh ini sudahkah kita tahu bagaimana Rasulullah adab kesehariannya? Rasanya kita perlu ya untuk menggali lebih jauh sirah-sirah, terutama sirah sejarah Rasulullah. Nah, ayah bunda, kita di sekolah sebagaimana juga disampaikan oleh Ustazah Rian tadi ya, bahwa kita punya literasi tentang Rasulullah dengan membacakan buku Muhammad Teladanku, sebagaimana buku yang telah ada di luar, dan anak-anak sangat tertarik sekali ketika dibacakan dan membaca itu. Itu bukan hanya buku untuk anak-anak saja, tapi juga kita sebagai orang tua sangat perlu bekal ya, sangat perlu bekal agar kita bisa memberitahukan kepada kita, anak-anak kita, atau bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita dengan sirah-sirah yang kita kaji, yang kita baca. Nah, silakan ayah bunda nanti bisa di sekolah anak-anak kita bimbing untuk mengenal Rasulullah. Alangkah indahnya jika di rumah juga ayah bunda mempelajari atau mengkaji sirah agar juga bisa sejalan ya apa yang kita tanamkan di sekolah dan juga sejalan apa yang ditanamkan di rumah, dan terlebih pada bagaimana kita
bisa meneladani apa yang telah Rasulullah lakukan setiap harinya, dari sejak bangun tidur, sejarah-sejarah beliau, sehingga beliau berhasil mencetak generasi-generasi yang luar biasa karena hasil didikan oleh Rasulullah. Nah, baik Ustadzah Nunung, jazakillah sekali atas pemaparannya kali ini. Semuanya bernas ya Ustadzah, semoga kita bisa mencontoh, mengambil ibroh dari apa yang dipaparkan yang lebih berupa sharing pengalaman ya dari Ustadzah Nunung yang ternyata sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi jejak-jejak amal solih beliau dan semoga senantiasa sehat ya Ustadzah. Ini Ustadzah Nunung ceritanya kenapa duduk di atas kursi, karena beliau terkilir ya Ustadzah, baru saja terkilir kaki beliau sehingga belum bisa untuk duduk di bawah. Kita doakan semoga para ulama kita, para pewaris Rasul kita itu senantiasa dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala agar tetap terus dapat memberikan jejak-jejak yang sangat kita perlukan, yang sangat kita butuhkan untuk menjadi pengingat dan pemberi teladan dan juga tarbiyah kepada kita semua. Baik ayah bunda, ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekali jika dalam acara pada pagi hari ini banyak terjadi kekurangan. Itu semua tentu saja khilaf dari kami dan saya sebagai pembawa acara, dan semua kebaikan, kebenaran adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengambil hikmah semua dari materi dan yang telah disampaikan tadi, sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah matur nuwun sangat ayah bunda atas kehadirannya. Marilah kita akhiri. Saya ucapkan yang terakhir kali adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi insya Allah nanti akan di-share di grup dan juga pemaparan dari Ustadzah Rian tadi.